Kadang, hidup tidak memberi kita kebahagiaan dalam bentuk yang cepat. Tidak selalu datang saat hati siap. Tidak juga selalu hadir di waktu yang kita rencanakan. Tapi, ketika Tuhan mempertemukan dua orang dengan cara yang sederhana, lewat luka, lewat kesabaran, lewat ketulusan, dan lewat waktu yang tidak singkat, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu jawaban. Perempuan itu akhirnya mengerti bahwa membuka hati lagi bukan berarti melupakan masa lalu, bukan juga berarti mengkhianati kenangan yang pernah ada, melainkan sebuah keberanian untuk menerima bahwa hidup belum selesai dan hati yang pernah patah tetap pantas merasakan hangatnya kasih sayang sekali lagi. Sementara sosok yang hadir di sisinya membuktikan satu hal yang sangat jarang ditemukan, bahwa cinta yang dewasa tidak selalu datang dengan kata-kata besar. Kadang cinta hadir dalam bentuk yang lebih tenang. Ia datang dengan kesabaran. Ia tinggal tanpa memaksa. Ia menunggu tanpa menuntut. Dan ia menjaga tanpa harus banyak bicara. Pada akhirnya, bukan tentang siapa yang datang paling sempurna. Bukan juga tentang siapa yang datang paling cepat. Tapi tentang siapa yang tetap ada saat dunia terasa berat. Saat hati sedang takut. Dan saat seseorang membutuhkan alasan untuk percaya lagi. Dan mungkin itulah cinta yang sesungguhnya. Bukan cinta yang paling ramai, tapi cinta yang paling menenangkan. Dari kisah ini, kita belajar bahwa tidak semua orang yang pernah terluka harus selamanya hidup dalam ketakutan. Kadang, hati hanya butuh waktu, butuh ruang, butuh seseorang yang datang dengan niat yang baik, bukan untuk memaksa masuk, tetapi untuk menunggu dengan tulus. Kita juga belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk yang sempurna di mata orang lain. Karena hidup ini bukan tentang memenuhi penilaian semua orang. Hidup adalah tentang memilih apa yang benar-benar membuat hati kita damai. Selama itu dijalani dengan niat baik, tanggung jawab dan ketulusan. Jangan terlalu cepat menilai perjalanan hidup seseorang, karena kita tidak pernah benar-benar tahu seberapa berat luka yang pernah ia sembunyikan di balik senyumnya. Dan jika suatu hari hidup mempertemukan kita dengan seseorang yang membuat hati terasa tenang, dihargai dan diterima apa adanya, jangan buru-buru menolaknya hanya karena takut pada masa lalu. Sebab tidak semua yang datang akan melukai. Ada yang datang justru untuk menyembuhkan. Ada yang hadir bukan untuk membuat kita jatuh, tetapi untuk membantu kita berdiri kembali. Karena pada akhirnya, setiap hati yang pernah patah tetap punya hak yang sama untuk bahagia. Kalau kamu suka kisah penuh perasaan seperti ini, jangan lupa dukung terus Kisah Luna dengan cara subscribe, like, dan tulis di kolom komentar kamu nonton dari kota mana. Siapa tahu, komentar kamu akan kami baca di video berikutnya. Terima kasih sudah menemani cerita ini sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Halo sahabat Kisah Luna, terima kasih sudah kembali bersama kami. Jangan lupa, tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, agar kita bisa saling mengenal. Tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik selanjutnya dari Kisah Luna. Sekarang, mari kita mulai perjalanan cerita yang penuh emosi ini. Tidak semua hari dimulai dengan sesuatu yang besar. Kadang, hidup berubah justru di saat segalanya terlihat paling biasa. Di saat jalanan tetap ramai seperti biasanya, di saat matahari terasa sama panasnya, di saat seseorang menjalani rutinitas yang sudah begitu akrab sampai ia tak lagi berharap akan ada kejutan apapun. Begitulah siang itu dimulai. Tidak ada yang istimewa, tidak ada pertanda yang mencolok, tidak ada alasan bagi siapapun untuk percaya bahwa beberapa menit ke depan, sesuatu yang sederhana akan diam-diam menggeser arah hidup seseorang. Siang itu, langit terlihat terang tanpa banyak awan. Matahari menggantung tinggi dan memantulkan panas ke aspal jalan yang tampak bergetar tipis. Udara terasa kering, bercampur aroma debu, bensin, dan sisa gorengan dari warung kecil di tepi jalan. Di bawah pohon trembesi yang rindangnya sudah tak terlalu mampu menahan terik, seorang pria duduk di atas motornya sambil menatap layar ponsel. Namanya Arga, usianya 28 tahun. Wajahnya tidak mencolok, tapi mudah membuat orang merasa tenang. Kulitnya sawo matang, rambutnya hitam pendek dan rapi, sorot matanya teduh, dan cara bicaranya selalu sopan. Ia bukan tipe pria yang suka banyak bicara, apalagi menonjolkan diri. Namun dari cara ia memperlakukan orang, mudah terlihat bahwa ia terbiasa hidup dengan tanggung jawab. Di dadanya tergantung jaket hijau yang sudah sedikit pudar warnanya karena terlalu sering terkena matahari dan hujan. Helm cadangan untuk penumpang tersangkut rapi di setang motor.
Di belakang jok, tas pengantar barang yang biasa ia gunakan tampak sedikit kusam, tapi bersih dan terawat. Arga sudah hampir 1 jam berada di titik itu. Sejak pukul 11 lewat, belum ada orderan penumpang yang masuk. Yang ada hanya 2 pesanan makanan dengan jarak pendek dan bayaran yang pas-pasan. Kalau sedang sepi seperti itu, biasanya ia akan mematikan mesin motor, menyandarkan punggung, lalu menunggu sambil sesekali melihat lalu lintas. Tapi hari itu, entah kenapa, ia tampak sedikit lebih gelisah dari biasanya. Bukan karena marah, bukan juga karena kesal. Hanya ada rasa lelah yang sulit dijelaskan. Rasa lelah yang bukan semata-mata datang dari panas jalanan, tapi dari hidup yang belakangan terasa berjalan di tempat. Arga mengembuskan napas pelan, lalu menatap jalan di depannya. Motor lalu lalang silih berganti. Seorang ibu membawa belanjaan di boncengan belakang. 2 anak sekolah melintas sambil tertawa. Di seberang jalan, seorang pedagang es teh sibuk melayani pembeli. Semuanya tampak biasa. Semuanya tampak bergerak seperti seharusnya. Tapi di dalam hati Arga, ada sesuatu yang terasa kosong. Sudah hampir 3 tahun ia menjalani hidup seperti itu. Bangun pagi, mandi cepat, sholat, minum kopi seadanya, lalu keluar rumah sebelum matahari terlalu tinggi. Ia akan berkeliling dari satu titik ke titik lain, menunggu orderan, mengantar orang, mengantar makanan, mengantar paket, lalu pulang saat langit mulai gelap atau saat tubuhnya benar-benar menyerah. Tidak mewah, tidak mudah, tapi cukup untuk bertahan. Arga tinggal di rumah kecil peninggalan orang tuanya di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, dengan tembok cat krem yang mulai kusam, teras sempit, dan halaman depan yang hanya cukup untuk 1 motor. Setelah ayahnya meninggal 4 tahun lalu dan ibunya menyusul setahun kemudian karena sakit, Arga tinggal sendiri. Awalnya, ia sempat mencoba bekerja di toko bangunan milik pamannya. Namun upahnya tidak cukup. Setelah itu, ia sempat menjadi kurir lepas. Lalu akhirnya memilih menjadi pengemudi ojek online karena setidaknya ia bisa mengatur waktu dan berusaha lebih keras jika ingin mendapat penghasilan lebih. Hidup sendiri membuatnya terbiasa melakukan semuanya tanpa banyak bicara. Memasak sendiri, mencuci sendiri, mengurus motor sendiri, mengobati demam sendiri. Bahkan, saat sedang punya masalah, ia juga memikirkannya sendiri. Bukan karena ia tidak punya teman. Ia punya beberapa kenalan sesama pengemudi yang cukup akrab. Tapi Arga memang bukan orang yang mudah membuka isi hati. Baginya, selama semuanya masih bisa dipikul, tak perlu terlalu banyak mengeluh. Namun siang itu, entah mengapa, perasaan sepi yang biasanya bisa ia simpan baik-baik, terasa lebih jelas dari biasanya. Mungkin karena beberapa hari terakhir pemasukan sedang menurun. Mungkin juga karena malam sebelumnya ia pulang ke rumah dalam keadaan terlalu lelah, lalu tanpa sengaja menatap lama foto lama keluarganya yang masih tersimpan di lemari kecil dekat ruang tengah. Di foto itu, ayahnya tersenyum lebar, ibunya berdiri di samping sambil memegang bahunya. Dan Arga, yang saat itu masih jauh lebih muda, tampak seperti seseorang yang belum tahu bahwa hidup bisa berubah begitu cepat. Kadang, yang paling melelahkan dari hidup bukanlah kerja kerasnya, tapi kenyataan bahwa setelah semua usaha dilakukan, hasilnya tetap tidak selalu cukup untuk membuat hati merasa tenang. Arga mengusap wajahnya pelan, lalu melihat jam di ponsel. Pukul 12.17. Waktu makan siang. Biasanya jam-jam seperti itu cukup ramai, tapi layar aplikasi di ponselnya tetap sepi. Ia membuka botol minum kecil dari saku motor, lalu meneguk air yang sudah tidak terlalu dingin. Setelah itu, ia melirik warung nasi Padang di ujung jalan. Perutnya sebenarnya mulai lapar, namun ia menahan diri. Ia sudah terlalu sering membuat keputusan kecil seperti itu, menunda makan supaya uangnya bisa dipakai untuk hal yang lebih penting. Baginya, makan bisa nanti. Bensin harus tetap ada, pulsa harus tetap terisi, dan cicilan motor bulan depan tidak mungkin menunggu. Tak jauh dari tempatnya berteduh, 2 pengemudi lain sedang mengobrol sambil tertawa. Salah satunya memanggil Arga. "Nggak, makan dulu yuk." Arga menoleh, lalu menggeleng sambil tersenyum tipis. "Nanti aja bang, nunggu 1 orderan dulu. Dari tadi nunggu terus, keburu sore." Arga hanya tertawa kecil. Kalimat itu memang terdengar seperti candaan, tapi diam-diam ada kebenaran di dalamnya. Kadang hidup memang terasa seperti itu. Menunggu orderan, menunggu rezeki, menunggu hari yang lebih baik, menunggu sesuatu yang bahkan belum tentu datang. Beberapa menit berlalu. Suara klakson dari kejauhan sesekali terdengar. Angin panas bergerak pelan membawa debu tipis di pinggir jalan. Daun-daun pohon trembesi di atas kepalanya bergesekan pelan, menciptakan suara yang samar namun menenangkan. Arga menunduk lagi ke layar ponsel. Masih kosong. Ia menghela napas, lalu menyalakan motor sebentar hanya untuk memindah posisi ke tempat yang sedikit lebih teduh.
Namun tepat ketika ia baru saja menggeser motor setengah meter ke kiri, suara notifikasi tiba-tiba terdengar. Ting! Arga langsung refleks menatap layar. 1 orderan masuk. Penumpang, jarak penjemputan 0,7 km. Tujuan belum terlalu jauh. Nama pemesan, Nara. Arga langsung menekan tombol terima tanpa banyak berpikir. Dalam pekerjaannya, terlalu lama memilih kadang berarti kehilangan kesempatan. Setelah orderan masuk, ia menatap detail alamat yang muncul di layar. Sebuah gang perumahan kecil di area yang sebenarnya tidak terlalu asing baginya. Ia pernah beberapa kali lewat sana untuk mengantar makanan, tapi tidak pernah benar-benar masuk jauh ke dalam. Entah kenapa, saat membaca nama jalan dan melihat titik jemput di peta, Arga merasa ada sesuatu yang aneh. Bukan aneh yang menakutkan, lebih seperti perasaan samar yang tiba-tiba muncul tanpa alasan. Perasaan bahwa orderan ini terasa berbeda. Arga mengernyit kecil. Ia bahkan sempat menggelengkan kepala sendiri, merasa pikirannya mungkin hanya terlalu kosong karena terlalu lama menunggu. Apaan sih? Gumamnya pelan. Ia mengenakan helm, menyalakan motor, lalu mulai melaju meninggalkan bawah pohon tram besi itu. Ban motor bergerak pelan menyusuri jalan utama yang panas, lalu berbelok ke arah perumahan yang ada di peta. Semakin dekat ke lokasi penjemputan, suasana jalan mulai berubah. Keramaian kota perlahan berkurang, toko-toko besar tergantikan oleh rumah-rumah dengan pagar pendek dan pot tanaman di depannya. Warung kopi kecil berdiri di pojok gang, beberapa anak kecil bermain sepeda di pinggir jalan. Seorang bapak tua menyapu halaman sambil sesekali melirik motor yang lewat. Suasananya lebih tenang, lebih akrab, lebih seperti tempat tinggal orang-orang yang menjalani hidup dengan ritme yang lebih pelan. Arga memperlambat laju motor sambil mencocokkan nomor rumah dengan titik di aplikasi. Gang itu tidak terlalu lebar, hanya cukup untuk 1 mobil dan 2 motor berpapasan pelan. Pohon mangga dan jambu tumbuh di beberapa halaman, membuat jalanan terasa sedikit lebih sejuk meski matahari masih tinggi. Saat ia hampir sampai di titik jemput, layar aplikasi menunjukkan bahwa lokasi penumpang tinggal beberapa meter lagi. Arga menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu matanya berhenti pada sebuah rumah bercat putih gading dengan pagar hitam sederhana. Rumah itu tampak rapi. Tidak terlalu besar, tapi terawat. Ada tanaman bunga kecil di sisi pagar, sebuah kursi besi di teras, dan tirai krem yang tertutup setengah di jendela depan. Di depan pagar rumah itulah, seseorang berdiri. Arga belum bisa melihat jelas wajahnya karena jarak masih beberapa meter. Namun dari posturnya, ia tahu itu seorang wanita. Wanita itu berdiri tenang, mengenakan pakaian berwarna lembut dengan 1 tangan memegang tas kecil. Ia tidak memainkan ponsel, tidak tampak gelisah seperti kebanyakan penumpang yang menunggu driver. Ia hanya berdiri diam. Diam sekali, seolah memang sudah menunggu dengan sabar. Seolah tahu persis siapa yang akan datang. Dan entah kenapa, saat motor Arga semakin mendekat, dadanya mendadak terasa sedikit sesak. Bukan karena takut, bukan karena buruk, tapi karena ada perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Seperti ketika seseorang berjalan ke arah sesuatu yang belum ia pahami, tapi entah kenapa merasa bahwa langkah itu akan berarti. Arga mengerem pelan di depan pagar. Mesin motor masih menyala lembut. Ia membuka kaca helmnya sedikit, lalu berkata dengan sopan seperti biasa. "Siang, Bu, pesanan atas nama Nara?" Wanita itu mengangkat wajahnya. Dan untuk sesaat, waktu seperti melambat. Arga tidak tahu kenapa. Ia bahkan tidak mengerti apa yang sebenarnya ia rasakan. Tapi ada sesuatu pada cara wanita itu menatapnya yang membuat udara di sekeliling terasa berubah. Tatapan itu bukan tatapan bingung. Bukan juga tatapan biasa antara penumpang dan pengemudi. Tatapan itu terasa terlalu dalam, terlalu tenang, terlalu seolah mengenali. Arga refleks terdiam. Dan untuk pertama kalinya hari itu, ia benar-benar merasa bahwa orderan sederhana ini mungkin bukan sekedar orderan biasa. Ada tatapan yang datang sekilas, lalu hilang begitu saja. Ada juga tatapan yang sederhana, tapi entah kenapa bisa tertinggal jauh lebih lama daripada yang seharusnya. Tatapan yang tidak keras, tidak menakutkan, tidak pula terang-terangan menunjukkan sesuatu. Namun justru karena terlalu tenang, ia meninggalkan rasa yang sulit dijelaskan. Dan siang itu, tepat di depan pagar rumah yang sunyi, seorang pria merasakan hal itu untuk pertama kalinya.
Begitu motor berhenti sempurna di depan rumah bercat putih gading itu, suasana di sekitarnya seolah berubah menjadi lebih pelan. Padahal sebenarnya tidak ada yang benar-benar aneh. Jalan kecil itu tetap sama, udara tetap panas. Suara burung dari pohon mangga di ujung pagar masih terdengar samar. Dari rumah sebelah, suara televisi yang menyala pelan sesekali bocor keluar lewat jendela yang terbuka sedikit. Semuanya tampak biasa. Tapi entah mengapa, bagi pria yang berdiri di samping motornya itu, suasana siang tersebut terasa berbeda. Bukan karena tempatnya, bukan karena rumahnya, melainkan karena sosok wanita yang kini berdiri tepat beberapa langkah di depannya. Wanita itu tidak langsung bergerak. Ia hanya berdiri diam di balik pagar yang terbuka setengah. Tubuhnya tegak tapi tidak kaku. Wajahnya tenang, dengan sorot mata yang lembut namun menyimpan sesuatu yang tidak mudah dibaca. Usianya tampak masih muda, mungkin sekitar akhir 20-an atau awal 30-an. Kulitnya bersih, wajahnya cantik dengan cara yang tidak berlebihan, dan penampilannya rapi, sederhana tapi berkelas. Ia mengenakan blus lengan panjang berwarna krem muda yang jatuh pas di tubuhnya, dipadukan dengan rok panjang warna coklat susu yang membuat penampilannya tampak anggun tanpa berusaha mencuri perhatian. Rambut hitamnya tergerai rapi sampai bahu, sedikit bergerak tertiup angin siang yang lemah. Di tangannya ada tas kecil, bukan tas besar untuk bepergian jauh, hanya tas sederhana, seperti seseorang yang hendak pergi sebentar. Namun yang paling membuat suasana terasa tidak biasa bukanlah penampilannya, melainkan caranya menatap. Setelah pria itu mengucapkan sapaan sopan dan menyebut nama di aplikasi, wanita itu mengangkat wajah dengan gerakan pelan. Lalu mata mereka bertemu, dan saat itulah semuanya terasa sedikit aneh. Wanita itu tidak langsung menjawab, ia hanya menatap, diam, tenang, terlalu tenang, seolah sedang memastikan sesuatu yang selama ini hanya ada di pikirannya. Sorot matanya bukan seperti seseorang yang sedang mencari kecocokan antara wajah pengemudi dengan aplikasi, bukan juga seperti orang yang bingung. Tatapan itu terasa lebih dalam dari itu, lebih personal, lebih sunyi, seolah ia sedang melihat sesuatu yang sudah lama hilang, lalu tiba-tiba berdiri lagi di depan matanya. Pria itu sempat merasa kikuk, bukan karena terbiasa tidak percaya diri, tapi karena siapapun akan merasa aneh jika dipandangi seperti itu oleh orang yang belum pernah ia kenal. Ia berdaham pelan, lalu berkata lagi dengan suara yang tetap sopan. "Maaf Bu, pesanan atas nama Nara ya." Barulah wanita itu seperti tersadar dari pikirannya sendiri. Matanya sedikit berkedip, bibirnya bergerak pelan. "Ya," jawabnya lirih. "Itu saya." Suaranya lembut, sangat lembut, namun ada getaran halus yang tidak bisa disembunyikan. Seperti seseorang yang sedang berusaha terlihat biasa, padahal di dalam hatinya sedang terjadi sesuatu. Pria itu mengangguk kecil. "Baik Bu." Biasanya setelah itu penumpang akan langsung berjalan mendekat, memakai helm, lalu perjalanan dimulai. Tapi wanita itu masih belum bergerak. Ia masih berdiri di tempat yang sama. Tatapannya belum benar-benar lepas. Hal kecil seperti itu membuat pria itu makin bingung. Ia sempat melirik ponselnya, memastikan sekali lagi bahwa ia tidak salah alamat. Benar, nama penumpangnya sesuai. Lokasi penjemputannya juga benar. Tidak ada yang salah. Tapi tetap saja, suasananya terasa tidak biasa. Akhirnya wanita itu melangkah pelan mendekat. Gerakannya anggun, tenang, dan hampir tidak menimbulkan suara di lantai halaman yang dipasang keramik batu berwarna abu muda. Saat ia sampai di dekat motor, jarak mereka kini cukup dekat untuk membuat pria itu melihat detail wajahnya dengan lebih jelas. Dan semakin jelas wajah itu terlihat, semakin kuat pula rasa aneh yang tak bisa ia pahami. Wanita itu memang cantik, tapi bukan itu yang mengganggu pikirannya. Ada sesuatu dalam ekspresinya, sesuatu yang tidak sesuai dengan situasi sederhana seperti ini. Seharusnya ini hanya pertemuan biasa antara penumpang dan pengemudi. Tapi dari caranya berdiri, caranya bernafas, caranya sesekali menahan pandangan seolah tidak ingin terlalu terlihat sedang memperhatikan, semuanya memberi kesan bahwa wanita ini sedang membawa sesuatu yang tidak diucapkan. "Helmnya, yang ini?" tanya pria itu sambil mengambil helm cadangan dari setang. Wanita itu seperti sedikit terlambat merespons. "Oh, iya." Tangannya menerima helm itu perlahan. Jari-jarinya ramping dan halus, tapi sedikit gemetar. Sangat tipis. Mungkin orang lain tidak akan menyadarinya. Tapi pria itu melihatnya. Dan entah kenapa, hal kecil itu justru membuat hatinya sedikit terusik. Apakah wanita ini sedang gugup? Kalau iya, kenapa?
Ia bukan selebritas, bukan orang terkenal, bukan pula seseorang yang seharusnya membuat penumpang merasa canggung. Jadi apa sebenarnya yang membuat wanita ini terlihat begitu berbeda? Wanita itu mulai mengenakan helm dengan gerakan pelan. Rambutnya yang tergerai sedikit tersangkut di bagian tali, membuatnya berhenti sejenak untuk meramikannya. Pria itu sempat ingin membantu, tapi urung karena takut terkesan lancang. Setelah helm terpasang, wanita itu berdiri diam lagi beberapa detik. Lalu dengan suara yang nyaris seperti bicara pada dirinya sendiri, ia berkata, "Maaf." Pria itu menoleh. "Iya, Bu?" Wanita itu menggeleng kecil. "Enggak apa-apa." Jawaban yang membuat bingung. Namun pria itu memilih tidak bertanya lebih jauh. Sebagai pengemudi, ia sudah terbiasa bertemu berbagai macam orang. Ada penumpang yang cerewet, ada yang diam, ada yang ramah, ada yang jutek, ada yang banyak tanya, ada yang hanya sibuk dengan ponsel. Maka saat bertemu penumpang yang tampak sedikit aneh, biasanya ia cukup menganggapnya sebagai bagian dari pekerjaan. Tapi kali ini berbeda. Karena rasa aneh itu tidak berhenti di logika. Ia justru terasa sampai ke perasaan. Seolah ada sesuatu di udara yang belum selesai dijelaskan. "Sudah siap, Bu?" tanyanya akhirnya. Wanita itu mengangguk pelan. Lalu ia naik ke motor dengan hati-hati. Gerakannya halus dan tidak tergesa. Setelah duduk, ia menjaga jarak dengan sopan. Tidak terlalu dekat, tidak pula terlalu jauh. Tangan kirinya memegang tas kecil di pangkuan, sementara tangan kanannya sesaat terlihat ragu, sebelum akhirnya berpegangan ringan di pegangan belakang motor. Pria itu bisa merasakan bahwa wanita ini sedang menjaga dirinya sebaik mungkin, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosi. Ia menyalakan lampu sein lalu mulai menarik gas perlahan, meninggalkan rumah bercat putih gading itu. Begitu motor bergerak, suasana di sekitar mereka berubah menjadi lebih sunyi. Padahal jalan kecil itu masih sama. Masih ada suara ayam dari rumah belakang. Masih ada suara sandal anak-anak yang berlari di gang sebelah. Masih ada suara tukang sayur yang lewat sambil memanggil pelan. Namun di antara dua orang yang sedang berada di atas motor itu, ada kesunyian yang terasa jauh lebih kuat. Dan anehnya, kesunyian itu bukan kesunyian yang canggung sepenuhnya. Ia lebih seperti ruang yang sedang menunggu sesuatu, seolah ada kata-kata yang ingin keluar, tapi belum menemukan waktu yang tepat. Pria itu melirik kaca spion kecil di sebelah kanan. Dari pantulan samar, ia bisa melihat wanita itu sedang menatap lurus ke depan. Tapi sesekali, sangat sesekali, sorot matanya jatuh ke wajahnya lewat cermin kecil itu. Bukan menatap terus-menerus, hanya sekilas, lalu pergi. Namun setiap sekilas itu meninggalkan pertanyaan, siapa sebenarnya wanita ini? Kenapa dari semua pengemudi di kota ini, ia tampak seperti begitu terkejut saat melihat wajahnya? Dan yang lebih aneh lagi, kenapa rasa penasarannya sendiri mulai tumbuh terlalu cepat untuk seseorang yang baru ia temui beberapa menit lalu? Ia berusaha mengalihkan pikiran dengan fokus ke jalan. Mereka keluar dari gang perumahan, lalu masuk ke jalan yang sedikit lebih ramai. Sebuah mobil hitam melambat di depan membuatnya menurunkan kecepatan. Di sisi kiri jalan, deretan toko kelontong, warung pulsa, dan penjual buah terlihat berjajar. Seorang bapak tua mendorong gerobak mie ayam di trotoar. Beberapa pelajar berseragam berjalan sambil bercanda. Semua itu cukup biasa, namun suasana di belakang punggungnya masih terasa sama, tenang, diam, dan entah kenapa, menyisakan getaran yang sulit dijelaskan. Akhirnya, karena merasa perjalanan terlalu sunyi, pria itu mencoba membuka percakapan. Kalau boleh tahu, mau lewat jalan depan atau jalan dalam, Bu? Wanita itu seperti baru kembali dari pikirannya sendiri. Oh, terserah Mas aja, yang lebih cepat. Baik, setelah itu, hening lagi. Beberapa detik, lalu beberapa menit, lalu semakin terasa. Pria itu tidak tahu kenapa, tapi semakin lama ia justru makin sadar bahwa dirinya juga mulai ikut berhati-hati. Ia jadi lebih memperhatikan nada suaranya, lebih memperhalus cara bertanya, lebih pelan saat melewati jalan rusak, lebih hati-hati saat mengerem. Padahal biasanya, semua itu sudah ia lakukan secara otomatis. Namun kali ini, ada dorongan aneh di dalam dirinya untuk memastikan wanita di belakangnya merasa aman. Dan dorongan itu muncul begitu saja, tanpa alasan yang jelas. Mungkin karena wanita itu tampak rapuh, bukan lemah, tapi seperti seseorang yang tampak baik-baik saja di luar, padahal sebenarnya sedang membawa banyak hal di dalam hati. Beberapa menit kemudian, mereka melewati lampu merah kecil di pertigaan dekat pasar mini. Motor-motor berhenti berjajar. Penjual tisu keliling mendekat ke beberapa kendaraan. Seorang anak kecil menjual kerupuk sambil membawa kantong plastik besar. Pria itu menunggu lampu berubah hijau. Lalu, dalam keheningan singkat di tengah keramaian itu, ia mendengar suara wanita di belakangnya. Pelan, hampir seperti bisikan. "Mas?" Ia sedikit menoleh. "Iya, Bu?" Tapi wanita itu tidak langsung melanjutkan. Seperti ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, namun tertahan tepat di ujung bibir. Beberapa detik berlalu, lalu akhirnya ia hanya berkata, Enggak jadi?" Pria itu mengernyit kecil, tapi tidak memaksa. "Baik." Lampu hijau menyala.
Motor kembali bergerak. Namun sejak saat itu, perasaan aneh dalam hati pria itu semakin sulit diabaikan. Karena sekarang, ia benar-benar yakin. Wanita ini ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang tidak sederhana. Sesuatu yang entah kenapa berkaitan dengannya. Saat mereka mulai mendekati area tujuan, jalanan menjadi lebih teduh. Di kiri kanan, deretan pohon tabebuya dan ketapang kecil menaungi trotoar. Beberapa kafe kecil dan toko bunga berdiri di pinggir jalan, memberi suasana yang sedikit lebih tenang dibanding jalan utama sebelumnya. Pria itu melambat, lalu bertanya, "Turunnya di depan yang mana, Bu?" Wanita itu menatap sekitar seolah baru sadar mereka hampir sampai. "Oh, di depan minimarket aja." "Baik." Motor berhenti pelan di sisi jalan dekat minimarket kecil dengan papan hijau putih yang cukup ramai. Beberapa orang keluar masuk membawa kantong belanja. Seorang kurir paket sedang menurunkan kardus dari mobil box di depan toko. Wanita itu turun perlahan dari motor. Begitu kedua kakinya menyentuh tanah, ia tidak langsung melepas helm. Ia berdiri diam sejenak, lalu kembali menatap pria itu. Tatapan itu lagi. Tenang, lama, dan kali ini lebih terasa. Seolah wanita itu sedang memaksa dirinya untuk tetap diam, padahal hatinya ingin mengatakan lebih banyak. Pria itu melepas helmnya sendiri, lalu berkata dengan nada ramah yang berusaha terdengar biasa. "Sudah sampai, Bu?" Wanita itu mengangguk pelan. "Iya, terima kasih." Namun suaranya kali ini terdengar sedikit berbeda. Lebih lembut, lebih berat. Seolah ada emosi yang sedang ia tahan agar tidak jatuh ke permukaan. Ia melepaskan helm, lalu mengembalikannya dengan dua tangan. Pria itu menerimanya. "Terima kasih, Mas." "Iya, sama-sama." Seharusnya, setelah itu semuanya selesai. Biasanya penumpang akan langsung pergi. Masuk ke toko, masuk ke rumah, atau melanjutkan aktivitas lain. Tapi wanita itu masih berdiri di sana. Masih belum pergi. Masih seolah belum selesai. Angin sore yang mulai bergerak pelan meniup sedikit ujung rambutnya. Orang-orang di sekitar tetap berlalu lalang tanpa tahu bahwa di antara dua orang yang berdiri sederhana di pinggir jalan itu, ada sesuatu yang terasa jauh lebih rumit daripada yang terlihat. Lalu, dengan suara yang sangat pelan, wanita itu berkata, "Maaf kalau tadi saya bikin Mas bingung." Pria itu sedikit terkejut. "Enggak kok, Bu." Wanita itu tersenyum kecil. Tapi senyum itu tidak sepenuhnya ringan. "Wajah Mas?" Ia berhenti. Kalimatnya menggantung. Pria itu menunggu. Tapi wanita itu justru menggeleng pelan. "Sudahlah." Lalu ia menunduk sebentar, seolah menyesali dirinya sendiri karena hampir bicara terlalu jauh. "Terima kasih ya, Mas." Setelah itu, ia berbalik dan melangkah menuju minimarket. Langkahnya pelan, tidak tergesa, namun entah kenapa, saat melihat punggung wanita itu menjauh, pria itu justru merasa ada sesuatu yang tertinggal di udara. Sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum sempat dijelaskan. Ia masih duduk di atas motor selama beberapa detik, menatap pintu minimarket tempat wanita itu baru saja masuk. Pikirannya penuh pertanyaan. Terlalu banyak untuk pertemuan sesingkat ini. Tapi satu hal yang paling mengganggunya adalah potongan kalimat tadi. "Wajah Mas?" Apa maksudnya? Kenapa wanita itu menatapnya seperti sedang melihat seseorang yang pernah ia kenal? Dan kenapa, dari semua penumpang yang pernah naik di motornya, justru wanita inilah yang meninggalkan kesan paling sulit diabaikan? Pria itu akhirnya menarik napas panjang, lalu mengenakan helmnya lagi. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin ini hanya salah satu pertemuan aneh yang kadang terjadi dalam hidup. Mungkin besok ia akan lupa. Mungkin beberapa jam lagi pun rasa penasarannya akan hilang. Mungkin semuanya memang tidak berarti apa-apa. Tapi jauh di dalam hati kecilnya, ia tahu, siang itu telah meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang tidak besar. Belum. Tapi cukup untuk membuat pikirannya tidak benar-benar tenang. Saat ia menyalahkan motor dan mulai melaju meninggalkan minimarket itu, tanpa sadar matanya sempat melirik ke kaca depan toko. Dan di pantulan samar pintu kaca itu, ia melihat wanita tadi berdiri diam di dalam, masih menatap ke arahnya dari kejauhan. Bukan seperti penumpang yang baru saja selesai diantar, tapi seperti seseorang yang baru saja menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Lalu belum tahu harus merasa lega atau justru takut. Motor itu terus melaju menjauh. Namun siang yang awalnya biasa itu, tidak lagi terasa biasa.
Karena kadang, satu tatapan bisa menanam pertanyaan yang tak mudah hilang. Dan kadang, rasa penasaran yang paling sulit dijelaskan justru lahir dari seseorang yang belum sempat benar-benar kita kenal. Kadang, yang paling mengganggu bukanlah kata-kata yang terlalu banyak, melainkan diam yang terasa terlalu dalam. Diam yang seharusnya biasa, tapi entah kenapa justru membuat hati tidak tenang. Diam yang tidak menakutkan, namun cukup untuk membuat pikiran terus bekerja, bertanya, menebak, lalu kembali bingung sendiri. Dan siang itu, setelah motor kembali melaju dari depan minimarket kecil itu, ada satu hal yang mulai disadari oleh pria tersebut. Ia tidak bisa lagi menganggap semua ini sebagai pertemuan biasa. Sebab meski semuanya terlihat sederhana dari luar, ada sesuatu yang terlalu terasa di dalam. Sesampainya kembali ke jalan utama, pria itu melambatkan motornya di bawah bayangan pohon ketapang di pinggir trotoar. Ia berhenti sebentar, sekadar untuk mengecek ponsel dan melihat apakah ada orderan lain yang masuk. Layar aplikasi masih sepi. Hanya ada notifikasi kecil bahwa perjalanan tadi telah selesai. Ia menatap layar itu selama beberapa detik. Nama penumpang itu masih terlihat jelas. Alamatnya masih tercatat. Tapi yang paling tertinggal justru bukan itu. Yang terus terbayang di kepalanya adalah tatapan wanita tadi. Tatapan yang tidak keras. Tidak pula terang-terangan menunjukkan apapun. Namun justru karena terlalu tenang, ia terasa jauh lebih sulit dilupakan. Pria itu menghela napas pelan, lalu menyandarkan tubuhnya sebentar di jok motor. Panas siang mulai sedikit berkurang, tapi udara masih terasa lengket di kulit. Beberapa kendaraan lalu lalang di depannya. Seorang pengantar galon berhenti di seberang jalan. Di ujung trotoar, seorang ibu tua menjual pisang goreng di gerobak kecil yang cat hijaunya mulai pujar. Suasana kota tetap berjalan seperti biasa, tapi pikirannya tidak. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan membuka botol minum dan meneguk sisa air yang sudah tidak dingin. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin jelas pula wajah wanita itu muncul di kepalanya. Terutama cara wanita itu menatapnya, bukan seperti orang asing. Bukan pula seperti penumpang yang kebetulan merasa familiar. Tatapan itu terlalu penuh, terlalu seolah-olah. Dan itulah yang paling mengganggu. Pria itu mengusap tengkuknya pelan lalu menatap lurus ke depan. Kenapa sih? Gumamnya pelan pada dirinya sendiri. Ia bukan tipe orang yang mudah terbawa suasana hanya karena bertemu seseorang yang menarik. Selama menjadi pengemudi, ia sudah mengantar banyak orang dengan berbagai cerita hidup. Ada yang menangis diam-diam di belakang, ada yang bertengkar lewat telepon, ada yang tertawa keras dengan temannya, ada juga yang sepanjang perjalanan hanya diam sambil memeluk tasnya erat-erat. Tapi baru kali ini ia merasa seperti sedang membawa seseorang yang menyimpan sesuatu, dan sesuatu itu entah bagaimana terasa berkaitan dengannya. Perasaan itu tidak logis, namun nyata, dan kadang, hal yang paling sulit dijelaskan justru terasa paling kuat. Beberapa menit kemudian, notifikasi orderan lain akhirnya masuk. Pesanan makanan. Jaraknya tidak terlalu jauh. Pria itu langsung menyalakan motor dan kembali bekerja. Ia mengambil pesanan di sebuah rumah makan kecil, lalu mengantarkannya ke kantor ekspedisi di dekat terminal. Setelah itu, ia mendapat satu orderan lagi untuk mengantar dokumen ke area pertokoan. Lalu satu lagi pesanan minuman dari kafe pinggir jalan. Hari terus bergerak. Pekerjaan terus datang. Tangan dan matanya kembali sibuk seperti biasa. Namun yang aneh, di sela-sela semua itu, pikirannya masih sering melayang. Saat berhenti di lampu merah, ia teringat suara lembut wanita itu. Saat menyerahkan pesanan pada pelanggan lain, ia teringat jari tangan wanita itu yang sedikit gemetar saat menerima helm. Saat menunggu minuman selesai disiapkan di kafe, ia teringat kalimat yang nyaris keluar dari bibir wanita itu, lalu tertahan begitu saja. Wajah Mas, hanya 2 kata itu, tapi cukup untuk membuat hatinya tidak benar-benar tenang. Menjelang sore, langit mulai berubah warna. Sinar matahari tidak lagi seterang siang tadi. Bayangan pohon-pohon di tepi jalan mulai memanjang dan udara terasa sedikit lebih ramah. Pria itu berhenti di sebuah warung kopi kecil dekat perempatan untuk beristirahat sejenak. Warung itu sederhana, hanya bangunan semi terbuka dengan beberapa kursi plastik, meja kayu panjang, dan kipas angin tua yang berputar malas di langit-langit. Di depan warung, beberapa motor terparkir berjejer. Aroma kopi hitam, mie instan, dan gorengan hangat bercampur di udara. Ia memesan es teh dan 2 gorengan. Begitu duduk, punggungnya terasa sedikit lega. Di meja sebelah, 2 pengemudi lain sedang mengobrol soal orderan hari itu. Salah satunya mengeluh karena mendapat pelanggan yang cerewet. Yang lain tertawa sambil menceritakan penumpang yang salah naik motor. Obrolan semacam itu biasanya cukup untuk membuat suasana ringan. Namun kali ini, pria itu hanya ikut tersenyum seperlunya. Pikirannya masih tidak benar-benar ada di situ. Kenapa gak? Dari tadi kayak mikirin utang negara. Celetuk salah satu temannya sambil tertawa. Ia mengangkat wajah lalu tersenyum tipis. Gak apa-apa. Yakin? Iya. Temannya mengangkat bahu, lalu kembali mengobrol dengan yang lain. Pria itu menatap gelas es tehnya yang mulai berembun. Ia sebenarnya ingin menganggap semuanya sepele.
Toh itu hanya satu penumpang, satu pertemuan singkat. Bisa saja wanita itu memang tipe orang yang canggung. Bisa saja ia salah lihat. Bisa saja semua ini hanya perasaannya sendiri yang terlalu aktif bekerja. Tapi semakin ia berusaha merasionalisasi, semakin jelas pula satu kenyataan yang tidak bisa ia bantah. Ia penasaran, bukan penasaran biasa, melainkan jenis penasaran yang diam-diam masuk ke hati dan bertahan di sana. Ia ingin tahu siapa wanita itu sebenarnya. Ia ingin tahu kenapa wanita itu menatapnya seperti itu. Dan yang paling jujur, ia ingin tahu kenapa sejak pertemuan tadi, hidup yang biasanya berjalan datar mendadak terasa seperti menyimpan kemungkinan baru. Setelah istirahat singkat, pria itu kembali bekerja hingga langit benar-benar berubah menjadi warna jingga lembut. Lampu-lampu toko mulai menyala. Beberapa pedagang kaki lima mulai mendorong gerobak ke titik biasa mereka. Aroma sate, bakso, dan nasi goreng mulai memenuhi udara sore. Saat ia sedang melintas di jalan yang cukup ramai, notifikasi kembali berbunyi. Satu orderan penumpang. Ia menepi sebentar lalu melihat layar. Dan seketika itu juga, dadanya seperti ditarik sesuatu. Nama pemesan itu muncul lagi. Nara. Ia menatap layar beberapa detik lebih lama dari biasanya. Matanya turun ke alamat penjemputan. Tempatnya masih di area yang sama. Bukan rumah yang sama persis, tapi hanya beberapa gang dari lokasi siang tadi. Jari-jarinya sempat diam di atas layar. Ia bahkan sempat berpikir untuk membiarkan orderan itu lewat dan diambil pengemudi lain. Bukan karena takut, bukan juga karena tidak mau, tapi karena ada perasaan gugup yang aneh. Perasaan yang tidak biasa ia rasakan hanya karena melihat nama penumpang. Namun sebelum waktu penerimaan habis, ia akhirnya menekan tombol terima. Begitu orderan masuk, jantungnya mendadak terasa berdetak sedikit lebih cepat. Ia langsung menyalakan lampu sen dan berbelok menuju titik jemput. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Bukan karena jalannya berubah, melainkan karena pikirannya jauh lebih sadar pada setiap detik yang berjalan. Suara motor, angin sore, lampu kendaraan, orang-orang di pinggir jalan. Semuanya terasa lebih jelas. Seolah tubuhnya sedang bersiap menghadapi sesuatu yang belum ia pahami. Saat sampai di titik jemput, suasananya tidak seramai siang tadi. Matahari sudah rendah. Cahaya senja jatuh lembut di dinding rumah-rumah. Anak-anak kecil bermain bola di ujung gang. Seorang bapak duduk di kursi plastik sambil membaca koran. Dari rumah-rumah sekitar, aroma masakan malam mulai tercium samar. Dan di depan pagar rumah yang sama, wanita itu sudah berdiri lagi. Kali ini ia mengenakan pakaian yang berbeda. Blus lengan panjang warna abu muda dan rok panjang hitam sederhana. Rambutnya diikat setengah ke belakang, membuat wajahnya terlihat lebih jelas. Begitu motor berhenti, wanita itu langsung menatap ke arahnya. Namun kali ini ada sesuatu yang sedikit berbeda. Tatapannya masih dalam, masih tenang, masih sulit dijelaskan. Tapi kini ada sedikit kelembutan yang lebih nyata di sana. Seperti seseorang yang tadi siang masih ragu, lalu sore ini datang dengan keberanian yang belum sepenuhnya utuh. Pria itu membuka kaca helmnya sedikit. "Selamat sore, Bu." Wanita itu mengangguk kecil. "Sore." Suaranya tetap lembut, tapi kini terdengar sedikit lebih hangat. Ia turun dari motor lalu menyerahkan helm cadangan seperti tadi. Wanita itu menerimanya sambil berkata pelan, "Terima kasih." Hal kecil, sangat kecil. Namun entah kenapa, kali ini ucapan itu terasa lebih personal. Seolah wanita itu bukan sekadar berterima kasih karena diantar, tapi juga karena sesuatu yang tidak diucapkan. Mereka kembali memulai perjalanan. Dan seperti sebelumnya, keheningan kembali ikut duduk di antara mereka. Namun kali ini, diam itu terasa berbeda. Bukan lagi diam yang murni asing, melainkan diam yang mulai dipenuhi kesadaran satu sama lain. Diam yang membuat keduanya sama-sama mendengar pikiran sendiri terlalu jelas. Motor melaju pelan keluar dari gang perumahan. Di kaca spion, pria itu sesekali melihat wanita itu menatap jalanan, lalu menatap ke samping. Lalu beberapa kali menatap wajahnya dari pantulan cermin kecil itu. Setiap kali tatapan itu tertangkap, wanita itu akan segera mengalihkan pandangan. Hal sederhana seperti itu justru membuat suasana makin sulit diabaikan. Akhirnya, karena merasa tak mungkin terus diam, pria itu mencoba membuka percakapan dengan nada seramah mungkin. "Kalau boleh tahu, ibu kerja di sekitar sini?" Butuh beberapa detik sebelum wanita itu menjawab, "Iya, gak terlalu jauh." "Oh." Hening lagi. Lalu wanita itu tiba-tiba bertanya, "Mas, biasanya narik di area sini terus?" Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi bagi pria itu, entah kenapa, rasanya tidak sepenuhnya biasa. "Iya, sering. Kalau lagi sepi, muter-muter di sini juga."
Wanita itu mengangguk pelan. Sudah lama? Lumayan, hampir 3 tahun. Setelah itu hening lagi. Namun anehnya, kali ini hening itu tidak terlalu berat. Justru ada sesuatu yang mulai terasa lebih manusiawi di dalamnya. Seolah perlahan-lahan, jarak yang tadi siang terasa begitu asing, kini sedikit melunak. Beberapa meter kemudian, mereka melewati jalan yang cukup sepi, diapit pagar-pagar rumah dan deretan pohon kecil di tepi trotoar. Cahaya senja jatuh miring di aspal, menciptakan warna keemasan yang lembut. Dan di tengah perjalanan yang tenang itu, wanita itu kembali berbicara, pelan, seperti seseorang yang sedang menimbang kata-kata. "Mas?" "Iya?" Wanita itu terdiam beberapa detik, lalu akhirnya bertanya, "Mas, percaya nggak kalau kadang hidup mempertemukan kita dengan seseorang di waktu yang aneh?" Pertanyaan itu membuat pria itu sedikit terkejut. Bukan karena isinya aneh, tapi karena datang begitu tiba-tiba. Ia sempat terdiam sejenak sebelum menjawab. "Mungkin percaya, Bu." Wanita itu tidak langsung menanggapi, tapi dari kaca spion, pria itu bisa melihat sorot matanya berubah sedikit, lebih jauh, lebih tenggelam. Seperti seseorang yang sedang berbicara tentang sesuatu yang sebenarnya bukan sekedar teori. Ia sedang bicara dari hatinya. Dan itulah yang membuat pertanyaan tadi terasa membekas. Perjalanan terus berjalan. Namun sejak percakapan singkat itu, suasana di antara mereka tidak lagi sama. Pria itu mulai merasakan sesuatu yang sebelumnya belum ingin ia akui. Bahwa wanita ini bukan hanya membuatnya penasaran. Wanita ini mulai menyentuh sesuatu di dalam dirinya. Bukan cinta. Belum. Bukan juga ketertarikan yang besar, tapi semacam tarikan halus yang membuat hatinya terus ingin memahami. Dan kadang perasaan seperti itu justru jauh lebih berbahaya, karena ia datang diam-diam, tanpa izin, tanpa suara, lalu tiba-tiba terasa penting. Saat perjalanan hampir selesai, langit sudah mulai berubah menjadi biru gelap lembut. Lampu-lampu jalan satu persatu menyala. Udara sore perlahan berganti menjadi malam yang lebih sejuk. Motor berhenti di depan sebuah toko bunga kecil yang terlihat hangat dari luar. Lampu kuning di dalamnya menyinari deretan bunga segar yang tertata rapi di rak dan ember besar. Wanita itu turun perlahan. Ia melepas helm lalu menyerahkannya kembali. Kali ini, sebelum benar-benar melepaskan helm itu, ia menatap pria tersebut lebih lama dari biasanya. Tatapan itu lagi. Namun sekarang, pria itu tidak lagi hanya merasa bingung. Ia juga mulai merasa terhubung dengan sesuatu yang belum bisa ia beri nama. "Terima kasih ya, Mas," ucap wanita itu pelan. "Iya, sama-sama." Wanita itu tampak ingin mengatakan sesuatu lagi. Bibirnya sempat bergerak, matanya sempat turun lalu kembali menatap. Namun pada akhirnya, ia hanya mengangguk kecil dan melangkah menuju toko bunga. Pria itu tidak langsung pergi. Ia duduk diam di atas motor selama beberapa detik, memperhatikan pintu toko yang terbuka lalu tertutup lagi setelah wanita itu masuk. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang cukup lama, ia merasakan sesuatu yang sangat jarang hadir di hidupnya yang sederhana. Perasaan bahwa mungkin ada sebuah cerita yang diam-diam sedang dimulai. Ia tidak tahu cerita seperti apa. Ia tidak tahu apakah itu akan membawa sesuatu yang baik atau justru membingungkan. Ia bahkan tidak tahu apakah semua ini benar-benar berarti. Tapi satu hal mulai terasa jelas. Wanita itu bukan lagi sekadar penumpang. Dan pertemuan-pertemuan singkat itu tidak lagi terasa sesederhana yang seharusnya. Pria itu akhirnya menyalakan motor dan melaju pelan meninggalkan toko bunga. Namun kali ini, bukan hanya pikirannya yang sibuk, hatinya juga mulai ikut terlibat. Dan kadang, begitu hati mulai ikut masuk, segala sesuatu yang awalnya tampak biasa, bisa berubah menjadi jauh lebih rumit. Tidak semua kedekatan dimulai dari percakapan yang panjang. Kadang, justru yang membuat hati pelan-pelan terbuka adalah hal-hal kecil yang terus berulang. Sapaan yang sederhana, tatapan yang mulai terasa akrab, kehadiran yang awalnya asing, lalu perlahan menjadi sesuatu yang diam-diam ditunggu. Dan seringkali, yang paling berbahaya dari semua itu adalah satu hal yang tampak sepele. Kebiasaan. Karena saat seseorang mulai terbiasa hadir di hari-hari kita, bahkan dalam bentuk yang sederhana, hati bisa diam-diam menganggapnya penting sebelum pikiran sempat menyadarinya. Begitulah yang perlahan mulai terjadi. Setelah beberapa pertemuan singkat yang tak pernah benar-benar terasa biasa, hidup pria itu masih berjalan seperti biasa dari luar. Ia tetap bangun pagi,
menyiapkan diri, mengecek motor, mengisi bensin secukupnya, lalu berangkat sebelum jalanan terlalu padat. Ia tetap duduk di titik-titik biasa, tetap menunggu notifikasi orderan, tetap menyusuri jalanan kota dari satu gang ke gang lain seperti hari-hari sebelumnya. Namun ada satu hal yang diam-diam berubah. Kini, tanpa ia sadari, matanya sering lebih cepat melirik layar ponsel setiap kali notifikasi berbunyi. Dan setiap kali aplikasi menampilkan nama penumpang, ada satu nama yang tanpa sengaja mulai ia kenali lebih dulu di dalam hati. Ia tidak mengakuinya, setidaknya belum, tapi ia tahu sesuatu dalam dirinya mulai menunggu. Bukan menunggu cinta, bukan pula menunggu hal besar, hanya menunggu kemungkinan bahwa suatu hari nama itu akan muncul lagi. Dan pagi itu, ketika matahari baru naik setinggi atap rumah-rumah, kemungkinan itu benar-benar datang. Pria itu sedang berhenti di depan sebuah warung kecil dekat pertigaan, membeli kopi saset hangat yang dituang ke gelas plastik bening. Udara pagi masih cukup ramah, jalanan belum terlalu panas, beberapa pegawai kantor mulai terlihat terburu-buru, anak-anak sekolah sudah hampir tak tampak, dan aroma nasi uduk dari gerobak di seberang jalan masih cukup kuat menguar ke udara. Ia baru saja meneguk kopi pertamanya saat ponselnya berbunyi, satu orderan masuk. Refleks, ia menaruh gelas di jok motor lalu membuka layar, dan benar saja, nama itu muncul lagi, Nara. Untuk sesaat, ia hanya menatap layar tanpa bergerak, bukan karena bingung, tapi karena dadanya mendadak terasa sedikit lebih penuh dari biasanya. Sebuah reaksi yang sejujurnya tidak masuk akal untuk sesuatu sesederhana orderan penumpang, namun tetap nyata. Ia segera menerima orderan itu sebelum diambil orang lain. Begitu alamat penjemputan muncul, bibirnya membentuk senyum kecil yang bahkan tak ia sadari. Lokasinya sama, gang perumahan itu lagi, rumah dengan pagar hitam dan dinding tuti gading itu lagi. Pria itu menyalahkan motor, lalu mulai melaju ke arah yang kini sudah terasa jauh lebih akrab daripada seharusnya. Sepanjang perjalanan, ia berusaha terlihat biasa. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya pekerjaan, bahwa penumpang tetaplah penumpang, bahwa ia tidak boleh mulai mengartikan sesuatu yang belum tentu berarti apa-apa. Namun semakin dekat ia ke lokasi, semakin sulit pula ia menyangkal bahwa hatinya mulai ikut bergerak. Ada rasa ingin tahu, ada rasa menunggu, dan ada sesuatu yang lebih halus dari keduanya, sesuatu yang belum berani ia beri nama. Saat motor memasuki gang perumahan, suasana pagi di sana terasa tenang seperti biasanya. Seorang ibu sedang menyapu halaman. Dua anak kecil berlari mengejar kucing di ujung jalan. Pot-pot bunga di depan rumah tampak masih basah karena baru disiram. Udara di sana sedikit lebih sejuk dibanding jalan utama, seolah waktu bergerak lebih lambat di tempat itu. Begitu ia sampai di depan rumah tujuan, ia langsung melihat sosok wanita itu sudah berdiri di teras. Dan entah kenapa, pemandangan itu terasa terlalu menenangkan. Wanita itu mengenakan pakaian yang sederhana tapi anggun. Kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan potongan rapi, dipadukan dengan rok panjang warna krem yang jatuh lembut sampai mata kaki. Rambut hitamnya diikat rendah, menyisakan beberapa helai tipis yang bergerak pelan tertiup angin pagi. Namun yang paling terasa berbeda pagi itu adalah ekspresinya. Begitu melihat motor berhenti di depan rumah, wanita itu langsung tersenyum. Senyum kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk mengubah seluruh suasana. Bukan lagi senyum yang canggung seperti seseorang yang menyimpan banyak pertanyaan. Bukan pula senyum basa-basi. Senyum itu terasa lebih ringan, lebih hangat, lebih tulus. Dan anehnya, pria itu merasa dadanya sedikit menghangat hanya karena hal sederhana itu. Ia membuka kaca helm, lalu menyapa seperti biasa. "Pagi, Bu?" Wanita itu mengangguk. "Pagi." Lalu, dengan nada yang jauh lebih santai dari sebelumnya, ia berkata, "Mas yang kemarin ya?" Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa, terdengar seperti sesuatu yang lebih dari sekadar memastikan. Seolah wanita itu juga mengenali. Pria itu mengangguk kecil. "Iya, Bu." Wanita itu menatapnya sesaat, lalu tersenyum tipis lagi. "Syukurlah." Satu kata itu terdengar ringan, namun cukup untuk membuat pria itu sedikit terdiam. "Syukurlah." Kenapa syukurlah? Kenapa wanita itu terdengar lega? Ia ingin bertanya, tapi tentu tidak mungkin. Sebagai gantinya, ia hanya turun sebentar untuk menyerahkan helm cadangan. "Ini, Bu." Wanita itu menerimanya dengan dua tangan. "Terima kasih." Kini tak ada lagi tetaran gugup yang terlalu jelas seperti sebelumnya. Masih ada kehati-hatian, tentu saja. Tapi wanita itu tampak sedikit lebih tenang, sedikit lebih terbuka. Dan justru itu yang membuat suasana pagi tersebut terasa jauh lebih berbahaya bagi hati seseorang yang terbiasa hidup sendirian. Karena rasa nyaman tidak pernah datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam, lalu menetap. Setelah wanita itu duduk di belakang dan perjalanan dimulai, suasana pagi terasa berbeda dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Masih ada diam, masih ada jeda.
Namun kali ini, diam itu tidak lagi penuh kebingungan. Ia justru terasa seperti ruang yang nyaman. Seperti dua orang yang belum benar-benar saling mengenal, tapi mulai sadar bahwa kehadiran satu sama lain tidak lagi terasa asing. Motor melaju keluar dari gang. Udara pagi menyentuh wajah dengan lembut. Cahaya matahari jatuh miring di aspal yang belum terlalu panas. Dan di tengah suasana yang tenang itu, wanita itu tiba-tiba membuka percakapan lebih dulu. "Mas berangkat dari pagi banget." Pria itu sedikit terkejut, tapi cepat menjawab. "Iya, biasanya habis subuh udah siap-siap." "Capek ya?" Ia tersenyum kecil. "Kalau dipikirin terus capek. Jadi ya, dijalani aja." Wanita itu terdiam beberapa detik. Lalu berkata pelan, "Jawaban Mas selalu sederhana." Pria itu sempat tertawa kecil. "Karena hidup saya juga sederhana, Bu." Dari belakang, wanita itu tidak langsung menjawab. Namun dari kaca spion, pria itu sempat melihat sorot mata yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang sedang mendengar sesuatu yang kecil, tapi terasa sangat jujur. Perjalanan berlanjut. Dan untuk pertama kalinya, obrolan kecil mulai mengalir di antara mereka. Bukan percakapan besar. Bukan hal yang terlalu pribadi. Hanya hal-hal sederhana. Tentang cuaca yang belakangan sering berubah. Tentang jalanan yang mulai ramai sejak pagi. Tentang warung bubur yang katanya enak di dekat pertigaan. Tentang motor yang harus dirawat baik-baik kalau dipakai seharian. Semua terdengar biasa. Tapi justru disitulah letak kehangatannya. Karena kadang, hubungan tidak dibangun lewat momen besar. Melainkan lewat percakapan kecil yang terasa nyaman. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya, pria itu merasakan hal yang sudah lama tidak ia rasakan. Nyaman berbicara dengan seseorang tanpa harus berpikir terlalu keras. Tidak perlu tampil lucu, tidak perlu mengesankan. Tidak perlu pura-pura kuat. Ia hanya menjadi dirinya sendiri. Dan anehnya, itu terasa cukup. Beberapa menit kemudian, mereka melewati jalan yang sedikit macet. Karena truk pengangkut bahan bangunan sedang berhenti di sisi kiri. Pria itu memperlambat motor lalu mengambil jalan pelan di antara kendaraan. Di tengah kecepatan yang melambat itu, wanita itu tiba-tiba berkata pelan, "Mas?" "Iya." "Kalau saya sering dapat Mas terus, apa itu memang bisa?" Pertanyaan itu terdengar santai. Tapi pria itu hampir kehilangan fokus sepersekian detik. Ia menelan ludah kecil sebelum menjawab. "Bisa aja sih, Bu. Kalau lagi kebetulan dekat." Wanita itu mengangguk pelan. "Oh, hanya itu." Tapi entah kenapa, satu huruf pendek itu justru membuat pikirannya semakin tidak tenang. Karena jika dipikir-pikir, pertanyaan tadi terlalu spesifik untuk ditanyakan tanpa alasan. Dan yang lebih membuatnya bingung adalah kenyataan bahwa ia sendiri diam-diam berharap jawabannya memang iya. Perjalanan pagi itu terasa terlalu cepat selesai. Sesuatu yang jarang terjadi dalam pekerjaannya. Biasanya, semakin cepat sampai semakin baik. Semakin singkat waktu tempuh, semakin efisien. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit kecewa saat tujuan mulai mendekat. Motor berhenti di depan sebuah ruko kecil 2 lantai yang tampak masih sepi. Di bagian bawahnya ada toko perlengkapan rumah tangga yang baru buka. Rolling door setengah terbuka. Seorang pegawai sedang menyapu lantai depan. Wanita itu turun perlahan dari motor. Lalu berdiri beberapa detik sambil merapikan rok dan tas kecilnya. Pria itu melepaskan helm cadangan dari tangannya lalu menerimanya kembali. "Sudah sampai, Bu?" "Iya." Namun kali ini, wanita itu tidak langsung pergi. Ia berdiri di samping motor, menatap pria itu dengan ekspresi yang jauh lebih ringan dibanding sebelumnya. Lalu dengan nada yang hampir seperti sedang bercanda kecil, ia berkata, "Kalau nanti saya pesan lagi, semoga Mas yang dapat ya." Pria itu benar-benar tidak siap mendengar kalimat itu. Ia menatap wanita itu selama sepersekian detik terlalu lama. Bukan karena tidak mengerti. Tapi karena jantungnya mendadak terasa berdetak lebih keras, wanita itu mungkin menyadari reaksinya. Karena setelah itu, ia tersenyum tipis lalu berkata, "Cepat? Maksud saya, karena Mas bawa motornya enak." Pria itu akhirnya ikut tersenyum. "Oh, gitu." Wanita itu tertawa kecil. Tawa yang sangat pelan. Tapi cukup untuk membuat suasana di pagi itu terasa jauh lebih hidup. Dan mungkin, disitulah semuanya benar-benar mulai berubah.
Karena sejak momen itu, pria itu tidak lagi hanya penasaran. Ia mulai menunggu. Menunggu kemungkinan kecil yang semoga terulang lagi. Hari-hari setelahnya, pertemuan mereka tidak langsung terjadi setiap saat. Namun, cukup sering untuk membuat semuanya terasa semakin janggal jika disebut kebetulan. Kadang 2 hari sekali, kadang selang 1 hari, kadang hanya sekali dalam 3 hari. Tapi setiap kali notifikasi masuk dan nama itu muncul, pria itu selalu merasakan hal yang sama. Jantungnya sedikit berubah ritme. Dan setiap kali ia sampai di depan rumah itu, wanita itu hampir selalu sudah siap menunggu. Kadang di teras, kadang di dekat pagar, kadang sambil memegang ponsel, kadang sambil menatap jalan seolah tahu bahwa motor itu akan datang. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin banyak hal kecil yang mulai ia perhatikan. Wanita itu selalu berpakaian rapi. Tidak pernah berlebihan, tapi selalu terlihat anggun. Ia tidak terlalu banyak bicara, tapi saat mulai bicara, suaranya punya cara aneh untuk membuat orang ingin mendengarkan sampai selesai. Ia juga sering terlihat seperti sedang membawa banyak pikiran, meski berusaha menyembunyikannya di balik wajah tenang. Kadang saat menunggu lampu merah, pria itu melihat pantulan wajah wanita itu di kaca spion. Tatapannya sering jauh, seperti seseorang yang hidup di masa kini, tapi sebagian hatinya masih tertinggal di tempat lain. Dan entah kenapa, hal itu justru membuat pria itu semakin ingin tahu. Bukan ingin ikut campur, bukan pula ingin terlalu dekat, tapi ada dorongan yang makin kuat untuk memahami. Untuk tahu apa yang sebenarnya sedang disimpan wanita itu di balik sikap tenangnya. Suatu siang, setelah mengantar wanita itu ke sebuah toko buku kecil di pusat kota, mereka sempat terjebak hujan gerimis saat baru turun dari motor. Pria itu cepat-cepat memarkir motor lebih dekat ke kanopi depan toko, agar wanita itu tidak terlalu terkena air. Wanita itu menatapnya sejenak lalu berkata, "Mas selalu sigap ya?" Pria itu mengangkat bahu kecil. Refleks aja. Wanita itu tersenyum lagi. Dan lagi-lagi, senyum itu meninggalkan rasa hangat yang terlalu lama bertahan. Di lain waktu, saat mengantar ke apotek, wanita itu sempat bertanya, "Mas kalau libur biasanya ngapain?" Pertanyaan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat pria itu sadar bahwa percakapan mereka perlahan mulai bergerak ke arah yang lebih personal. Ia menjawab sejujur mungkin. Paling bersihin rumah, cuci motor, kadang cuma tidur. Wanita itu tertawa kecil. Sesederhana itu? Iya, memangnya harus ribet? Enggak juga. Lalu, untuk pertama kalinya, wanita itu terlihat benar-benar tertawa sedikit lebih lepas. Tawa yang tidak keras, tidak panjang, tapi jujur. Dan anehnya, melihat itu membuat hati pria itu terasa ringan seharian. Ia mulai hafal hal-hal kecil. Wanita itu suka duduk dengan posisi tenang dan rapi di belakang. Ia selalu mengucapkan terima kasih dengan tulus. Ia jarang memainkan ponsel saat perjalanan. Ia lebih sering menatap jalanan. Dan beberapa kali, saat mengira dirinya tidak diperhatikan, wanita itu akan memandangnya dari pantulan kaca spion dengan ekspresi yang tidak mudah dijelaskan. Bukan semata-mata tertarik, bukan sekadar penasaran, tapi seperti seseorang yang sedang mencoba berdamai dengan sesuatu di dalam dirinya sendiri. Dan setiap kali pria itu menangkap tatapan itu, jantungnya akan selalu bereaksi kecil. Ia tidak tahu kemana arah semua ini, tapi satu hal mulai terasa sangat jelas. Pertemuan-pertemuan ini tidak lagi terasa netral. Ada sesuatu yang sedang tumbuh. Pelan, diam-diam. Dan justru karena tumbuh tanpa suara, ia terasa jauh lebih dalam. Suatu sore, setelah satu perjalanan yang cukup singkat, wanita itu turun dari motor di depan rumahnya sendiri. Langit mulai berubah jingga. Cahaya sore menyentuh pagar hitam dan pot bunga di teras rumah dengan lembut. Wanita itu melepas helm lalu menyerahkannya seperti biasa. Namun sebelum benar-benar masuk ke rumah, ia berhenti sejenak, lalu menatap pria itu. Kali ini, tatapannya tidak terasa aneh seperti pertama kali. Tatapan itu justru terasa hangat, sangat hangat. Seolah tanpa banyak kata, wanita itu sedang berkata bahwa kehadirannya tidak lagi dianggap asing. Dan mungkin itulah yang justru paling berbahaya. Karena saat seseorang mulai membuat kita merasa diterima tanpa banyak penjelasan, hati bisa bergerak jauh lebih cepat daripada yang kita sadari. "Terima kasih ya mas," ucap wanita itu pelan. "Iya, sama-sama." Wanita itu tersenyum kecil, lalu berkata, "Hati-hati di jalan." Kalimat sederhana, sangat sederhana. Namun entah kenapa, saat motor kembali melaju meninggalkan rumah itu, pria tersebut terus memikirkan dua kata terakhir itu. Hati-hati.
Sudah banyak orang mengucapkannya padanya. Pelanggan, teman, tetangga. Tapi baru kali ini, kalimat sederhana itu terasa seperti benar-benar singgah di hati. Dan malam itu, saat ia pulang ke rumah kecilnya yang sepi, menaruh helm di atas meja, lalu duduk sendirian sambil menatap dinding yang biasa-biasa saja, ia akhirnya menyadari sesuatu yang selama ini belum berani ia akui. Ia mulai menantikan kehadiran seseorang. Bukan karena wanita itu paling banyak bicara. Bukan karena wanita itu berusaha mendekat secara jelas. Bukan pula karena ia sudah tahu banyak tentangnya. Justru sebaliknya. Yang membuat semuanya terasa begitu kuat adalah karena semua ini tumbuh dari hal-hal yang sangat kecil. Dari kebetulan yang terlalu sering. Dari percakapan pendek yang terasa nyaman. Dari senyum yang mulai dikenali. Dari rasa tenang yang tidak diminta, tapi datang sendiri. Dan mungkin, disitulah awal dari banyak hal yang sering tak disadari orang. Bahwa hati tidak selalu jatuh karena sesuatu yang besar. Kadang ia hanya lelah merasa sendiri. Lalu tanpa sengaja, menemukan tempat yang terasa sedikit lebih hangat. Ada jarak yang bisa dijaga dengan langkah. Ada juga jarak yang tak lagi bisa diukur ketika hati mulai diam-diam bergerak. Awalnya, semuanya memang tampak sederhana. Hanya pertemuan singkat, hanya perjalanan-perjalanan pendek, hanya sapaan, senyum, dan obrolan ringan yang seolah tak memiliki arti besar. Namun, justru hal-hal seperti itulah yang paling sering menipu. Karena saat sesuatu hadir berulang kali dalam hidup kita, apalagi di saat kita sedang tidak mencari siapa-siapa, hati bisa pelan-pelan membuka pintunya tanpa izin. Dan ketika itu terjadi, semuanya tidak lagi sesederhana semula. Hari-hari terus berjalan. Kota tetap sibuk dengan ritmenya sendiri. Pagi datang dengan deru motor dan langkah orang-orang yang terburu-buru. Siang dipenuhi panas, klakson, dan aroma jalanan. Sore turun perlahan bersama cahaya jingga yang memantul di kaca-kaca toko. Malam menutup semuanya dengan lampu jalan, suara televisi dari rumah-rumah, dan langit yang tak selalu benar-benar gelap. Di tengah semua itu, hidup pria tersebut masih terlihat sama dari luar. Ia tetap menjalani pekerjaannya seperti biasa. Bangun pagi, menyiapkan diri, memanaskan motor, menunggu orderan, mengejar waktu, menghindari macet, mengantar orang dari satu tempat ke tempat lain. Tidak ada yang berubah secara besar. Namun jauh di dalam dirinya, ada sesuatu yang perlahan tidak lagi sama. Kini, di sela-sela pekerjaannya yang melelahkan, ada satu momen yang diam-diam mulai menjadi bagian paling ia tunggu. Momen saat layar ponselnya berbunyi dan menampilkan satu nama yang sudah tak lagi asing di hatinya. Ia tidak pernah mengatakannya pada siapapun. Ia juga tidak pernah berani mengakuinya dengan terang pada dirinya sendiri. Tapi kenyataannya sederhana. Wanita itu kini mulai menjadi bagian dari hari-harinya. Bukan bagian yang heboh, bukan bagian yang mencolok. Tapi justru karena hadir dengan tenang, kehadiran itu terasa lebih dalam. Ia mulai hafal waktu-waktu tertentu saat kemungkinan orderan dari wanita itu muncul. Kadang pagi menjelang siang, kadang sore, kadang malam awal. Ia mulai hafal jalan-jalan yang sering mereka lewati. Ia mulai hafal tempat-tempat yang sering menjadi tujuan. Toko bunga kecil, apotek, minimarket, ruko perlengkapan rumah. Kadang sebuah klinik kecil, kadang toko buku. Dan semakin sering mereka bertemu, semakin banyak pula hal-hal kecil yang mulai terasa berarti. Suatu pagi, ketika udara masih sejuk dan matahari belum terlalu tinggi, pria itu mendapat orderan lagi dari wanita tersebut. Ia menjemput seperti biasa di depan rumah bercat putih gading itu. Namun pagi itu ada sesuatu yang sedikit berbeda. Begitu pagar rumah terbuka dan wanita itu melangkah keluar, pria itu langsung menyadari wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Masih rapi, masih anggun, masih berusaha terlihat tenang. Namun ada lelah yang tidak berhasil ia sembunyikan. Ia mengenakan blus lengan panjang warna dusty pink dan rok panjang krem yang sederhana. Rambutnya diikat rendah, tapi beberapa helainya terlihat sedikit berantakan. Seolah ia tidak punya cukup tenaga untuk terlalu lama berdiri di depan cermin pagi itu. Saat wanita itu mendekat, pria itu refleks bertanya dengan hati-hati. "Ibu nggak apa-apa?" Wanita itu sempat tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Lalu ia tersenyum tipis. "Nggak apa-apa." Jawaban yang terlalu cepat. Terlalu ringan. Seperti jawaban orang-orang yang sebenarnya tidak ingin terlihat lemah. Pria itu tidak langsung percaya. Tapi ia juga tahu dirinya tidak punya hak untuk mendesak. Ia hanya mengangguk kecil, lalu menyerahkan helm. Namun sepanjang perjalanan, pikirannya tidak bisa benar-benar tenang. Wanita itu lebih diam dari biasanya. Bukan diam yang nyaman seperti hari-hari sebelumnya. Diam kali ini terasa berat. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu sendirian. Beberapa kali, pria itu melihat dari kaca spion bahwa wanita itu menatap kosong ke jalanan.
bukan menikmati pemandangan, bukan juga sedang melamun ringan. Tatapan itu terlalu jauh, terlalu penuh. Dan entah kenapa, melihat itu membuat hati pria tersebut terasa tidak enak. Ia ingin bertanya lagi, ingin memastikan. Ingin setidaknya berkata bahwa jika wanita itu sedang punya hari yang buruk, ia tidak harus pura-pura baik-baik saja. Tapi tentu ia tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Mereka masih berada dalam hubungan yang terlalu rapuh untuk pertanyaan yang terlalu dalam. Maka yang bisa ia lakukan hanya satu. Ia mengendarai motor dengan lebih pelan dari biasanya. Menghindari jalan rusak. Mengerem lebih halus. Memilih jalur yang tidak terlalu ramai. Hal-hal kecil yang mungkin tak berarti bagi orang lain. Tapi bagi pria itu, itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan kepedulian tanpa membuat batas menjadi kabur. Dan entah kenapa, wanita itu seolah menyadari hal tersebut. Karena saat mereka berhenti di lampu merah, suara lembutnya terdengar dari belakang. "Mas?" "Iya, terima kasih." Pria itu sedikit bingung. Karena wanita itu terdiam sebentar. Lalu menjawab pelan. "Nggak tahu. Cuma, terima kasih aja." Kalimat itu sederhana. Tapi cukup untuk membuat dada pria itu terasa sesak dengan cara yang aneh. Karena kadang, ucapan terima kasih yang paling tulus justru datang dari seseorang yang sedang berusaha tidak jatuh. Hari itu setelah sampai di tujuan, wanita itu turun lebih pelan dari biasanya. Saat mengembalikan helm, jari-jarinya sempat menyentuh tangan pria itu tanpa sengaja. Hanya sesaat, sangat singkat. Namun entah kenapa, sentuhan sekecil itu terasa terlalu nyata. Wanita itu cepat-cepat menarik tangannya dan berkata pelan, "Maaf, nggak apa-apa," jawab pria itu cepat. Wanita itu tersenyum kecil, lalu pergi. Tapi sejak momen itu, sesuatu di dalam hati pria tersebut mulai bergerak lebih jauh. Ia tidak lagi sekadar merasa nyaman, tidak lagi hanya penasaran. Kini, ia mulai ikut peduli. Peduli sungguhan. Bukan karena merasa harus, bukan karena ingin terlihat baik, tapi karena ia benar-benar mulai memperhatikan wanita itu lebih dari yang seharusnya. Beberapa hari setelahnya, pertemuan mereka kembali terjadi. Kali ini sore hari. Langit sedang mendung tipis. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Jalanan kota dipenuhi orang-orang yang pulang kerja. Suara klakson lebih sering terdengar, dan aroma tanah basah samar-samar mulai muncul karena gerimis sempat turun sebentar. Saat pria itu sampai di depan rumah wanita tersebut, pagar rumah sudah terbuka sedikit. Namun wanita itu belum terlihat. Ia menunggu beberapa detik. Lalu beberapa detik lagi. Akhirnya pintu rumah terbuka, dan wanita itu keluar dengan langkah yang lebih cepat dari biasanya. Begitu mendekat, ia langsung berkata, "Maaf mas, nunggu ya?" Pria itu menggeleng. "Nggak apa-apa." Tapi saat wanita itu berdiri cukup dekat, ia kembali menyadari sesuatu. Mata wanita itu sembab. Sangat tipis, tapi terlihat. Seperti seseorang yang baru saja menahan air mata, atau mungkin sudah menangis diam-diam sebelum keluar rumah. Jantung pria itu langsung terasa tidak nyaman. Ia hampir saja bertanya. Hampir saja. Tapi lagi-lagi, ia menahan diri. Namun sepanjang perjalanan, suasana sore itu terasa lebih berat dari biasanya. Wanita itu duduk diam di belakang. Tidak banyak bergerak. Tidak banyak bicara. Bahkan pegangan tangannya di belakang motor terasa lebih lemah. Beberapa menit kemudian, gerimis tipis mulai turun lagi. Pria itu segera menepi di bawah kanopi toko yang tutup untuk mengambil jas hujan dari bagasi kecil motornya. "Bu, pakai ini dulu," katanya sambil menyerahkan jas hujan bagian atas. Wanita itu menatapnya sejenak, tampak ragu. "Kalau saya pakai ini, Mas nggak kehujanan. Saya masih aman. Mas nanti masuk angin." Pria itu tersenyum tipis. "Yang penting ibu jangan kehujanan." Kalimat itu keluar begitu saja. Sederhana, natural. Tapi setelah mengucapkannya, pria itu sendiri sedikit terdiam. Karena kalimat itu terdengar terlalu jujur. Wanita itu juga tampak terdiam. Matanya menatap pria tersebut beberapa detik lebih lama dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, pria itu melihat sesuatu yang sangat jelas di mata wanita itu. Bukan sekadar bingung. Bukan hanya penasaran. Tapi rasa haru yang ditahan. Seolah wanita itu sudah terlalu lama menjalani banyak hal sendirian, sampai perhatian sekecil itu pun terasa terlalu besar baginya. Akhirnya, wanita itu menerima jas hujan tersebut sambil berkata pelan, "Mas baik sekali." Pria itu hanya tersenyum kecil. Padahal jauh di dalam hati, ia tahu ini bukan sekadar kebaikan biasa. Ini sudah mulai menjadi perhatian yang personal.
Perhatian yang lahir bukan dari kebiasaan kerja, melainkan dari hati yang mulai ikut terlibat. Setelah hujan reda dan perjalanan dilanjutkan, suasana di antara mereka menjadi lebih sunyi. Tapi kali ini, diam itu tidak kosong. Ia penuh. Penuh dengan hal-hal yang tak diucapkan. Penuh dengan rasa yang belum siap diberi nama. Penuh dengan kehati-hatian yang mulai terasa rapuh. Saat sampai di tujuan, wanita itu turun pelan lalu berdiri di samping motor. Ia melepas jas hujan dan mengembalikannya. Tapi kali ini, ia tidak langsung pergi. Ia hanya berdiri di sana, memegang jas hujan itu beberapa detik sebelum akhirnya menyerahkannya. Lalu, dengan suara yang sangat lembut, ia berkata, "Mas, kalau suatu hari saya benar-benar merepotkan, Mas bakal marah nggak?" Pertanyaan itu datang begitu saja. Tanpa konteks. Tanpa penjelasan. Dan justru karena itu, pertanyaan itu terasa sangat berat. Pria itu menatap wanita tersebut beberapa saat. Ia bisa saja menjawab dengan candaan. Bisa juga menjawab ringan. Tapi entah kenapa, ia justru memilih jujur. "Selama saya masih bisa bantu, saya nggak akan marah." Wanita itu terdiam. Lalu tersenyum. Tapi kali ini, senyum itu tidak lagi hanya hangat. Ada kesedihan tipis di dalamnya. Kesedihan yang tidak berisik, tapi terasa. Dan anehnya, sejak melihat ekspresi itu, pria tersebut mulai sadar bahwa yang sedang tumbuh dalam dirinya bukan lagi sesuatu yang bisa ia sebut kebetulan. Ia mulai benar-benar takut jika wanita itu terluka, takut jika wanita itu menangis, takut jika wanita itu sedang menghadapi sesuatu yang berat sendirian. Perasaan itu terlalu besar untuk hubungan sesederhana ini. Namun perasaan tidak selalu tumbuh sesuai aturan. Kadang, ia datang lebih dulu sebelum logika sempat menyusun pagar. Malam-malam setelah itu, pria tersebut mulai mengalami sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia sering memikirkan seseorang sebelum tidur. Bukan hanya sesekali, tapi berulang. Saat ia menaruh ponsel di meja kecil dekat tempat tidur, saat ia merebahkan tubuh di kasur sederhana dalam rumah yang sunyi, saat kipas angin berputar pelan di atas kepalanya, saat suara motor dari gang luar semakin sepi. Di saat-saat hening seperti itu, wajah wanita itu sering muncul begitu saja di pikirannya. Tatapannya, suaranya, senyumnya yang kecil, wajah lelahnya, kalimat-kalimatnya yang sederhana tapi meninggalkan bekas. Dan yang paling mengganggunya bukanlah fakta bahwa ia memikirkan wanita itu, melainkan fakta bahwa ia mulai ingin hadir lebih banyak dalam hidupnya. Ia mulai ingin tahu apakah wanita itu sudah makan, apakah ia pulang dengan selamat, apakah hari itu berjalan baik untuknya, apakah ia sedang baik-baik saja. Semua pertanyaan itu terlalu dalam untuk disimpan oleh seseorang yang bahkan belum berani menyebut hubungan ini sebagai apapun. Namun tetap saja, pertanyaan-pertanyaan itu hadir. Dan itulah saat ia akhirnya sadar. Hatinya mulai masuk terlalu jauh. Suatu sore menjelang malam, setelah mengantar pesanan lain, pria itu kembali mendapat notifikasi dari wanita tersebut. Kali ini tujuannya tidak terlalu jauh, hanya ke sebuah apotek 24 jam. Saat sampai di rumah, wanita itu keluar sambil membawa tas kecil dan payung lipat. Ia terlihat lebih tenang dari beberapa hari sebelumnya, tapi masih menyisakan kekelahan di wajahnya. Sepanjang perjalanan, mereka tidak terlalu banyak bicara. Namun kali ini, keheningan itu tidak terasa berat. Ia justru terasa seperti keheningan dua orang yang mulai sama-sama sadar bahwa mereka sedang menjaga sesuatu. Sesampainya di apotek, wanita itu turun, lalu sebelum benar-benar melangkah pergi, ia menoleh kembali. Tatapannya lembut, terlalu lembut. Lalu ia berkata, "Mas?" "Iya?" Wanita itu menahan napas kecil, seolah sedang mengumpulkan keberanian, lalu akhirnya berkata, "Saya senang kalau yang jemput Mas." Jantung pria itu seolah berhenti sejenak. Kalimat itu tidak panjang, tidak dramatis, tidak pula terdengar seperti pengakuan besar. Namun justru karena sederhana, kalimat itu terasa begitu jujur, begitu dekat, begitu langsung masuk ke hati. Pria itu tidak tahu harus menjawab apa selama beberapa detik, lalu akhirnya ia hanya bisa tersenyum kecil dan berkata, "Saya juga senang kalau dapat orderan ibu." Wanita itu tertawa pelan, tawa yang lembut dan singkat. Namun untuk pria itu, tawa itu terasa seperti sesuatu yang sangat berharga. Dan saat wanita itu berbalik masuk ke apotek, pria tersebut duduk diam beberapa saat di atas motor. Langit malam di atas kepalanya gelap kebiruan. Lampu toko memantul di aspal yang sedikit basah. Orang-orang lalu lalang tanpa tahu bahwa di sudut kecil kota itu
Ada seseorang yang baru saja sadar bahwa hatinya tidak lagi aman. Karena setelah semua pertemuan sederhana itu, setelah semua perjalanan singkat itu, setelah semua perhatian kecil yang tak pernah direncanakan, satu hal akhirnya menjadi jelas. Ia tidak lagi hanya menunggu pertemuan berikutnya. Ia mulai takut kehilangan pertemuan itu. Dan saat rasa takut kehilangan mulai muncul, biasanya itu pertanda bahwa hati sudah melangkah terlalu jauh untuk pura-pura tidak peduli. Ada orang-orang yang terlihat tenang dari luar, tapi sebenarnya sedang berjuang keras agar tidak runtuh. Mereka tetap tersenyum, tetap bicara seperti biasa, tetap menjalani hari seolah semuanya baik-baik saja. Padahal di dalam hati, ada begitu banyak hal yang sedang mereka tahan sendirian. Dan seringkali, yang paling menyakitkan bukanlah karena mereka tidak punya siapa-siapa, melainkan karena mereka sudah terlalu lama terbiasa kuat, sampai lupa rasanya ditanya dengan sungguh-sungguh, "Kamu benar-benar baik-baik saja?" Malam itu, kota mulai diguyur hujan sejak menjelang maghrib. Bukan hujan deras yang mengamuk, melainkan hujan tenang yang turun perlahan, membasahi atap rumah, dedaunan, trotoar, dan jalanan kota dengan ritme yang nyaris menenangkan. Lampu-lampu toko memantul di aspal basah. Suara kendaraan terdengar lebih pelan, dan udara yang biasanya panas, kini berubah menjadi dingin lembab yang meresap sampai ke kulit. Pria itu sudah hampir selesai bekerja malam itu. Tubuhnya lelah, punggungnya pegal, matanya mulai terasa berat. Ia bahkan sempat berpikir untuk mematikan aplikasi dan pulang lebih awal, lalu menikmati mie instan hangat di rumah sambil mendengar hujan dari balik jendela. Namun tepat saat ia berhenti di bawah atap minimarket untuk menunggu hujan sedikit reda, ponselnya berbunyi. Satu orderan masuk. Ia menunduk, lalu dalam sekejap rasa lelahnya seperti tersingkir sedikit ke belakang. Nama itu muncul lagi, Nara. Untuk sesaat ia hanya menatap layar yang memantulkan cahaya putih ke wajahnya. Di luar hujan masih turun tipis, udara malam terasa dingin. Dan entah kenapa dadanya mendadak dipenuhi firasat yang tidak biasa. Bukan karena senang semata, bukan pula hanya karena penasaran, tapi karena ada sesuatu dalam dirinya yang merasa malam ini berbeda. Ia segera menerima orderan itu. Alamat penjemputannya masih sama, rumah bercat putih gading dengan pagar hitam itu. Namun kali ini ada catatan kecil di aplikasi yang membuatnya sedikit mengernyit. Tolong jangan dibatalkan. Kalimat itu sederhana, sangat sederhana, tapi cukup untuk membuat hatinya langsung tidak tenang. Kenapa harus ada catatan seperti itu? Apa wanita itu sedang terburu-buru? Sedang kesulitan? Atau sedang sendirian? Tanpa membuang waktu, ia langsung mengenakan jas hujan, menyalakan motor, lalu melaju menembus malam yang basah. Perjalanan menuju rumah itu malam ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu rumah memantul di jalanan licin. Beberapa warung mulai tutup. Pedagang kaki lima sibuk menutupi dagangannya dengan terpal. Motor-motor melaju lebih hati-hati. Dan di tengah udara dingin serta suara hujan yang memukul pelan helmnya, pria itu merasakan satu hal yang semakin jelas. Ia cemas. Cemas sungguhan. Bukan cemas sebagai pengemudi yang khawatir pelanggan menunggu, tapi cemas sebagai seseorang yang sudah mulai menyimpan perhatian lebih dalam dari yang seharusnya. Saat ia sampai di depan rumah itu, pagar hitamnya terbuka sedikit. Lampu teras menyala redup, hujan tipis masih turun, dan wanita itu sudah berdiri di sana, sendirian, tanpa payung, tanpa banyak gerakan. Hanya berdiri diam di bawah tempias hujan ringan, seolah sejak tadi memang menunggu dengan pikiran yang entah sedang pergi kemana. Begitu pria itu memarkir motor dan melepas helm, jantungnya langsung terasa tidak enak. Karena bahkan dari kejauhan pun, ia bisa melihat sesuatu yang sangat jelas. Wanita itu tidak baik-baik saja. Wajahnya pucat, mata indahnya tampak lelah. Rambutnya yang biasanya rapi, kini sedikit berantakan di bagian depan. Beberapa helainya menempel tipis di pipi karena lembab. Ia mengenakan kardigan tipis warna abu-abu tua di atas blus putih sederhana, dengan rok panjang gelap yang sedikit terkena titik-titik hujan di bagian bawah. Namun yang paling membuat hati pria itu tercekat bukanlah penampilannya, melainkan ekspresinya. Ekspresi seseorang yang sedang menahan terlalu banyak hal, sampai bahkan berdiri pun terlihat menguras tenaga. Pria itu buru-buru turun dari motor lalu mendekat sedikit. "Ibu kehujanan," katanya pelan. Suaranya nyaris terdengar seperti teguran yang sangat hati-hati. Wanita itu menatapnya. Dan saat mata mereka bertemu, pria itu langsung tahu. Ada sesuatu yang pecah di dalam hati wanita itu malam ini. Bukan pecah yang terlihat berantakan. Bukan tangis besar.
tapi justru sesuatu yang lebih sunyi dan lebih menyakitkan. Seperti seseorang yang terlalu lama menahan, lalu perlahan kehabisan tenaga untuk tetap tampak kuat. Pria itu buru-buru turun dari motor lalu mendekat sedikit. "Ibu kehujanan," katanya pelan. Suaranya nyaris terdengar seperti teguran yang sangat hati-hati. Wanita itu menatapnya. Dan saat mata mereka bertemu, pria itu langsung tahu. Ada sesuatu yang pecah di dalam hati wanita itu malam ini. Bukan pecah yang terlihat berantakan. Bukan tangis besar. Tapi justru sesuatu yang lebih sunyi dan lebih menyakitkan. Seperti seseorang yang terlalu lama menahan, lalu perlahan kehabisan tenaga untuk tetap tampak kuat. Wanita itu berusaha tersenyum kecil. Tapi senyum itu nyaris tidak sampai ke matanya. "Maaf, bikin Mas datang malam-malam begini." Pria itu menggeleng cepat. "Gak apa-apa." Lalu tanpa berpikir panjang, ia membuka bagasi kecil motornya. Mengambil payung lipat yang selalu ia simpan untuk keadaan darurat. Lalu membukanya di atas kepala wanita itu. Gerakannya spontan. Tidak direncanakan. Tapi sangat jujur. Wanita itu tampak sedikit terkejut. Ia menatap payung itu, lalu menatap pria tersebut lagi. Matanya berkedip pelan. Dan untuk sesaat, pria itu merasa wanita itu seperti hampir menangis. Namun wanita itu cepat-cepat mengalihkan wajah. "Ayo Bu, duduk dulu. Jangan kehujanan terus." Suaranya lembut. Sangat lembut. Bukan suara seseorang yang sedang bekerja. Tapi suara seseorang yang benar-benar sedang khawatir. Wanita itu mengangguk pelan, lalu menerima helm dengan gerakan yang tampak lebih lambat dari biasanya. Saat duduk di belakang motor, gerakannya juga terlihat hati-hati. Seolah tubuhnya sedang ikut menanggung beban yang tak terlihat. Begitu perjalanan dimulai, pria itu langsung menyadari bahwa malam ini tidak akan terasa seperti perjalanan biasa. Karena dari awal saja, udara di antara mereka sudah dipenuhi sesuatu yang berat. Sangat berat. Hujan masih turun tipis. Lampu-lampu jalan memantul di genangan kecil. Motor melaju pelan menyusuri jalan yang mulai lengang. Dan di belakangnya, wanita itu diam. Terlalu diam. Biasanya, diam mereka terasa nyaman. Kadang canggung, tapi lembut. Namun malam ini, diam itu terasa rapuh. Seperti ada satu kata saja yang salah, dan semuanya bisa runtuh. Pria itu tidak berani bicara duluan. Ia hanya fokus mengemudi dengan lebih hati-hati dari biasanya. Memilih jalan yang lebih halus, menghindari lubang. Menjaga laju motor tetap stabil. Seolah lewat cara itulah ia bisa sedikit membantu meringankan sesuatu yang tidak bisa ia sentuh. Beberapa menit berlalu. Lalu, di tengah suara hujan dan deru motor yang pelan, wanita itu tiba-tiba bersuara. "Mas." Suara itu sangat lirih. Nyaris tenggelam oleh hujan. Tapi pria itu langsung mendengarnya. "Iya?" Wanita itu tidak langsung melanjutkan. Butuh beberapa detik, lalu akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Kalau saya cerita sesuatu, Mas bakal anggap saya aneh nggak?" Pertanyaan itu datang begitu saja, tiba-tiba, tanpa aba-aba. Dan entah kenapa, jantung pria itu langsung berdebar lebih keras. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu pertanyaan seperti itu tidak pernah datang dari hati yang ringan. Ia menelan ludah kecil, lalu menjawab sejujur mungkin, "Enggak." Hening beberapa detik. Lalu wanita itu bertanya lagi, "Serius? Serius?" Jawaban itu keluar tanpa ragu. Dan mungkin itulah pertama kalinya wanita itu benar-benar merasa bahwa ia sedang berbicara dengan seseorang yang tidak ingin buru-buru menilai. Setelah itu, mereka kembali diam. Namun kali ini, diam itu bukan lagi kosong. Diam itu seperti ruang yang sedang dibuka pelan-pelan untuk sesuatu yang selama ini terkunci rapat. Beberapa meter kemudian, pria itu melihat sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan yang masih buka. Lampunya hangat, atap sengnya memantulkan titik-titik hujan. Tidak terlalu ramai, hanya ada 2 motor terparkir dan 1 meja yang masih dipakai pelanggan. Entah kenapa, ia langsung merasa bahwa malam ini, perjalanan ini,
seharusnya berhenti sebentar. Bukan untuk menunda, tapi untuk memberi ruang. Ia menoleh sedikit. Bu, kalau nggak keberatan mau neduh bentar, hujannya juga belum reda. Wanita itu terdiam sejenak, lalu mengangguk kecil. Iya. Pria itu memarkir motor di depan warung. Mereka turun pelan. Ia kembali membuka payung dan memiringkannya sedikit agar wanita itu tidak terkena air saat berjalan masuk. Gerakan kecil itu lagi, sederhana, namun terasa sangat tulus. Begitu sampai di dalam warung, mereka duduk di meja kayu dekat jendela terbuka yang menghadap jalan basah. Aroma kopi hitam, teh panas dan gorengan hangat memenuhi udara. Suara hujan terdengar lebih jelas dari atap seng, menciptakan irama yang anehnya justru membuat malam itu terasa lebih sunyi. Pria itu memesan 2 teh hangat. Wanita itu sempat ingin menolak, tapi ia hanya berkata pelan, "Biar badan hangat dulu." Wanita itu akhirnya tidak membantah. Saat teh datang dan uap tipisnya naik ke udara, beberapa detik pertama berlalu dalam diam. Pria itu tidak memaksa bicara. Ia tahu, kalau memang wanita itu ingin membuka sesuatu, ia akan melakukannya dengan caranya sendiri. Dan benar saja, setelah menatap gelas teh beberapa saat, wanita itu akhirnya bicara. Pelan, sangat pelan, namun cukup jelas untuk membuat dunia di sekitar mereka terasa menghilang. "Mas, pernah nggak ketemu seseorang, lalu tiba-tiba hati rasanya seperti ditarik ke masa lalu?" Pria itu menatap wanita itu diam-diam. Ia tidak langsung menjawab, karena ia tahu, pertanyaan itu bukan benar-benar meminta jawaban. Itu adalah pintu menuju sesuatu yang selama ini disimpan. Wanita itu mengangkat wajah, matanya tampak berkaca-kaca, tapi masih berusaha tenang. Lalu ia melanjutkan, "Saya sempat mikir, mungkin saya cuma salah lihat, mungkin saya cuma capek, mungkin saya cuma terlalu lama hidup sendiri." Kalimat terakhir itu terdengar sangat sunyi, sangat jujur. Dan entah kenapa, saat mendengarnya, hati pria itu terasa seperti disentuh sesuatu yang lembut tapi menyakitkan. Wanita itu menarik napas pelan, lalu akhirnya berkata, "Tapi sejak pertama kali lihat wajah Mas, saya nggak bisa bohong sama diri saya sendiri." Pria itu diam. Tangannya yang semula memegang gelas teh berhenti bergerak. Detik itu juga, jantungnya seperti berhenti lalu berdetak lebih keras. Wanita itu menunduk sejenak, lalu tersenyum kecil dengan senyum yang justru terlihat sedih. "Wajah Mas mirip sekali sama seseorang." Kalimat itu akhirnya keluar. Kalimat yang sejak awal seperti menggantung di antara mereka. Dan begitu kalimat itu benar-benar terdengar utuh, semuanya mendadak terasa lebih berat, lebih jelas, lebih menyakitkan. Pria itu tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Ia hanya bisa diam. Bukan karena tidak peduli, justru karena terlalu hati-hati. Karena ia tahu, di balik kalimat sederhana itu, ada luka yang pasti tidak kecil. Wanita itu kembali menatap hujan di luar jendela. Matanya jauh. Suaranya tetap lembut, tapi kini terasa lebih rapuh. "Dulu, saya pernah punya seseorang yang sangat baik." Ia berhenti sejenak, mungkin untuk menahan sesuatu di dadanya. Lalu melanjutkan, "Orangnya sederhana, nggak banyak bicara, selalu lebih banyak mikirin orang lain daripada dirinya sendiri. Dan entah kenapa, cara Mas diam, cara Mas jawab pertanyaan, bahkan cara Mas naruh perhatian ke hal-hal kecil, semuanya bikin saya terus keingat." Pria itu menahan napas. Tak ada satupun kata yang terasa cukup aman untuk memotong pengakuan seperti itu. Wanita itu tersenyum tipis lagi. Namun kali ini, matanya benar-benar basah. "Saya tahu ini nggak adil buat Mas. Karena Mas ya Mas, bukan siapa-siapa dari masa lalu saya." Kalimat itu sederhana, namun justru karena jujur ia terasa sangat menyentuh. Tidak ada tuntutan di sana, tidak ada drama yang dibuat-buat. Hanya pengakuan tulus dari seseorang yang akhirnya lelah menyimpan semuanya sendirian. Wanita itu menunduk. 1 tetes air mata jatuh ke punggung tangannya. Lalu 1 lagi. Ia cepat-cepat mengusapnya, seolah malu karena akhirnya tak mampu menahan. Namun suara yang keluar dari bibirnya justru jauh lebih menyakitkan daripada tangis itu sendiri. "Saya capek pura-pura nggak apa-apa." Kalimat itu pelan, sangat pelan, tapi menghantam tepat ke dada pria itu. Karena untuk pertama kalinya,
Wanita yang selama ini selalu tampak anggun, tenang, dan tertata, akhirnya menunjukkan sisi yang paling manusiawi, sisi yang rapuh, sisi yang lelah, sisi yang selama ini mungkin tidak pernah benar-benar punya tempat aman untuk jatuh. Dan di saat itulah, tanpa banyak berpikir, pria itu melakukan sesuatu yang bahkan tidak ia rencanakan. Ia menggeser gelas tehnya pelan, lalu berkata dengan suara rendah dan sangat hati-hati, "Kalau ibu capek, nggak apa-apa, berhenti pura-pura kuat sebentar." Wanita itu langsung terdiam, matanya perlahan terangkat. Dan saat mendengar kalimat itu, ekspresi wajahnya berubah. Bukan menjadi lebih sedih, tapi justru seperti seseorang yang akhirnya merasa didengar, benar-benar didengar, bukan dikasih nasihat, bukan dihakimi, bukan disuruh cepat sembuh. Hanya diberi ruang untuk lelah. Dan bagi orang yang sudah terlalu lama menanggung semuanya sendiri, ruang seperti itu bisa terasa lebih berharga dari apapun. Wanita itu menutup bibirnya rapat-rapat, seolah sedang berusaha menahan tangis yang kini makin sulit disembunyikan. Ia menunduk, bahu kecilnya bergetar tipis. Dan untuk beberapa saat, suara hujanlah yang mengambil alih semua percakapan. Pria itu tidak menyentuhnya, tidak pula mendekat berlebihan. Ia hanya duduk di sana, tetap ada, tetap diam, tapi sepenuhnya hadir. Dan kadang, bentuk perhatian yang paling besar memang bukan tindakan yang dramatis, melainkan keberanian untuk tetap tinggal saat seseorang sedang tidak baik-baik saja. Setelah beberapa menit, wanita itu akhirnya bisa bernafas sedikit lebih tenang. Ia mengusap matanya pelan, lalu tertawa kecil dengan suara yang serak. "Maaf, saya jadi begini." Pria itu menggeleng pelan. "Enggak usah minta maaf." Wanita itu menatapnya. Lalu untuk pertama kalinya malam itu, ada tatapan yang benar-benar berbeda di matanya. Tatapan yang bukan lagi sekadar penasaran, bukan hanya nyaman, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang lahir dari rasa aman. Dan saat seseorang mulai merasa aman di dekat kita, hubungan itu tidak akan pernah bisa kembali menjadi sekadar biasa. Malam semakin larut, hujan perlahan mereda. Tapi yang berubah paling besar malam itu bukanlah cuaca, melainkan jarak di antara dua hati yang selama ini sama-sama berhati-hati. Karena setelah semua yang diucapkan, setelah semua yang jatuh, setelah semua yang selama ini disembunyikan akhirnya punya ruang untuk keluar, tidak ada lagi cara mudah untuk menganggap hubungan ini sebagai sesuatu yang ringan. Dan pria itu tahu, sangat tahu, bahwa malam ini telah mengubah sesuatu di dalam dirinya untuk selamanya. Karena sejak mendengar suara wanita itu retak, sejak melihat air matanya jatuh, sejak menyadari betapa lama ia menahan semuanya sendirian, hatinya tidak lagi sekadar tertarik. Hatinya ingin melindungi. Dan itu adalah jenis perasaan yang paling sulit untuk ditarik mundur. Tidak semua cinta datang dengan cara yang megah. Tidak selalu dimulai dari kata-kata indah. Tidak selalu hadir lewat janji besar, hadiah mahal, atau pertemuan yang dibuat seolah sempurna. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang sangat sederhana. Ia hadir lewat perhatian kecil, lewat kebiasaan yang pelan-pelan terasa penting, lewat seseorang yang awalnya hanya lewat di hidup kita, lalu tanpa sadar menjadi bagian yang paling tenang dari hari-hari yang semula terasa biasa. Dan yang paling sering membuat hati tak siap adalah satu hal. Kita baru benar-benar menyadari betapa berharganya seseorang saat kehadirannya mulai terasa seperti rumah. Malam setelah percakapan panjang yang mengguncang banyak hal di dalam hati mereka, udara kota terasa berbeda. Bukan karena hujan, bukan karena jalanan, bukan pula karena suasana di sekitar. Melainkan karena sejak malam itu, ada sesuatu yang telah berubah secara diam-diam. Batas yang dulu begitu dijaga, kini mulai terasa lebih lembut. Jarak yang sebelumnya penuh kehati-hatian, perlahan mulai dipenuhi rasa saling mengerti. Dan meski tak ada satupun kalimat besar yang diucapkan secara gamblang, keduanya sama-sama tahu bahwa hubungan ini tidak lagi bisa disebut sekedar pertemuan biasa.
Beberapa hari setelah itu, pria tersebut menjalani harinya dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia tetap bekerja seperti biasa, tetap bangun pagi, tetap menyusuri jalanan kota, tetap menerima orderan dari banyak orang yang datang dan pergi tanpa meninggalkan bekas. Namun ada satu hal yang kini terasa semakin jelas. Setiap kali ia mengingat wanita itu, yang muncul bukan lagi sekedar wajah cantik dan lembutnya. Bukan pula hanya suaranya yang tenang. Yang paling sering muncul justru adalah sisi rapuhnya. Tatapan matanya saat menahan tangis, nada suaranya saat mengaku lelah, dan kalimat-kalimat jujur yang keluar dari hati seseorang yang sudah terlalu lama menyimpan semuanya sendiri. Semakin ia mengingat semua itu, semakin ia sadar bahwa hatinya tidak lagi berada di tempat aman. Kini, yang ia rasakan bukan hanya nyaman, bukan hanya kagum, bukan hanya ingin bertemu, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuatnya ingin memastikan wanita itu tidak lagi merasa sendiri. Dan itulah yang justru paling membuatnya takut. Karena semakin besar rasa yang tumbuh, semakin besar pula kemungkinan hati terluka. Apalagi dalam keadaan seperti ini. Ia hanyalah seorang pria sederhana yang hidup dengan cara yang sangat biasa. Sementara wanita itu adalah sosok yang anggun, matang, dan jelas menyimpan dunia yang jauh lebih rumit dari yang terlihat. Bahkan meski akhir-akhir ini mereka terasa dekat, ia tetap sadar bahwa kedekatan belum tentu berarti kesempatan. Maka seperti biasa, ia memilih diam. Bukan karena tak punya perasaan, tapi karena takut jika kejujuran yang terlalu cepat justru merusak semuanya. Namun hidup seringkali punya caranya sendiri untuk mempertemukan orang-orang yang sebenarnya sama-sama sedang menahan hal yang sama. Sore itu, langit tampak cerah setelah 2 hari berturut-turut hujan turun. Udara masih sedikit sejuk, dan cahaya matahari sore jatuh lembut di atap-atap rumah, dedaunan, serta pagar-pagar perumahan yang mulai memantulkan warna keemasan. Pria itu baru saja selesai mengantar pelanggan ke daerah pasar saat ponselnya kembali berbunyi. Begitu melihat layar, dadanya langsung bergerak kecil. Nama itu lagi, Nara. Tapi kali ini ada sesuatu yang sedikit berbeda. Tujuannya bukan ke apotek, bukan minimarket, bukan toko, dan bukan tempat-tempat yang biasanya. Alamat yang bertera justru menuju sebuah taman kota kecil di pinggir pusat kota. Pria itu sempat mengernyit. Kenapa ke taman? Sore-sore seperti ini. Namun ia tidak berpikir terlalu jauh. Ia segera menerima orderan itu dan melaju menuju rumah yang kini terlalu mudah ia kenali bahkan dari kejauhan. Saat sampai di depan rumah, wanita itu sudah menunggu di dekat pagar. Namun penampilannya sore itu terasa berbeda dari biasanya. Bukan karena terlalu mencolok, justru karena terlihat lebih lembut, lebih ringan, lebih seperti dirinya yang sesungguhnya. Ia mengenakan blus lengan panjang warna putih gading dengan bahan jatuh yang sederhana tapi elegan, dipadukan dengan rok panjang warna coklat muda. Rambutnya dibiarkan tergerai setengah, tertiup angin sore dengan lembut. Wajahnya tampak lebih segar, meski masih menyimpan sisa-sisa kelelahan yang hanya bisa dibaca oleh orang yang benar-benar memperhatikan. Dan pria itu memperhatikan, terlalu memperhatikan. Begitu melihatnya mendekat, wanita itu tersenyum kecil. Senyum yang kali ini terasa lebih tenang, lebih hangat, seolah setelah sekian lama menahan banyak hal, ada beban yang mulai sedikit berkurang. "Mas," sapanya pelan. "Iya, Bu." Wanita itu sempat menatapnya beberapa detik, lalu berkata dengan nada yang sangat lembut, "Terima kasih ya, waktu itu." Pria itu tahu betul apa yang dimaksud, namun ia tetap menjawab ringan, "Iya, sama-sama." Wanita itu mengangguk kecil, lalu menerima helm dan duduk di belakang motor seperti biasa. Namun sepanjang perjalanan sore itu, suasana di antara mereka terasa jauh lebih berbeda. Bukan karena ada banyak percakapan, justru karena tidak perlu terlalu banyak kata. Ada rasa tenang yang baru, rasa tenang yang hanya muncul ketika dua orang akhirnya mulai saling melihat bukan dari permukaan, melainkan dari luka-luka yang sebelumnya tak pernah diperlihatkan. Angin sore berhembus lembut saat motor melaju melewati jalan utama. Pohon-pohon di pinggir jalan bergoyang pelan. Beberapa anak kecil bermain sepeda di ganggang kecil. Penjual cilok dan es potong mulai keluar mendorong gerobaknya. Kota tampak lebih hidup, tapi anehnya bagi pria itu, semua yang ada di sekitar justru terasa samar, karena pikirannya sedang terlalu sibuk menyadari satu hal. Ia bahagia hanya karena sore ini kembali mengantar wanita itu, dan kebahagiaan sesederhana itu justru terasa sangat berbahaya. Saat mereka sampai di taman kota, suasana sore di sana cukup ramai, tapi tetap nyaman. Ada beberapa keluarga yang duduk di bangku taman. Anak-anak kecil berlarian mengejar gelembung sabun. Penjual jagung bakar berdiri di dekat gerbang. Pepohonan tinggi menaungi jalan setapak, sementara cahaya matahari sore menembus sela-sela daun dan jatuh seperti garis-garis emas di tanah. Pria itu memarkir motor di dekat pagar taman. Wanita itu turun pelan, lalu berdiri beberapa detik di sampingnya. Biasanya, setelah sampai, semuanya selesai di situ. Wanita itu turun, mengucapkan terima kasih,
lalu pergi. Namun sore itu, wanita tersebut justru tidak langsung melangkah masuk. Ia tetap berdiri, tetap diam, seolah sedang menimbang sesuatu dalam hati. Lalu, setelah menarik napas kecil, ia menoleh ke arah pria itu dan berkata, "Mas lagi buru-buru." Pria itu sedikit terkejut. "Enggak juga, Bu." Wanita itu menatapnya sejenak, lalu dengan nada hati-hati berkata, "Kalau enggak keberatan, temenin saya jalan bentar, boleh?" Kalimat itu terdengar sangat sederhana, tapi bagi pria itu, efeknya seperti sesuatu yang besar baru saja jatuh tepat di tengah dada. Ia menatap wanita itu beberapa detik, memastikan bahwa ia tidak salah dengar. Namun ekspresi wanita itu tenang, malu-malu, tapi sungguh-sungguh. Dan saat itulah pria itu sadar bahwa sore ini ada sesuatu yang memang sengaja ingin dibicarakan. Ia mengangguk pelan. "Iya, boleh?" Mereka pun mulai berjalan masuk ke taman. Berdampingan, pelan, tanpa banyak kata di awal. Namun justru disitulah letak momen itu terasa sangat indah. Tidak dibuat-buat, tidak heboh, hanya dua orang yang berjalan bersama di bawah cahaya sore, sama-sama membawa hati yang sudah terlalu lama berhati-hati. Mereka melewati jalan setapak yang dipenuhi daun kering tipis, angin sesekali bertiup membawa aroma rumput dan tanah yang masih sedikit lembab. Suara anak-anak, tawa keluarga, dan musik samar dari pedagang mainan terdengar jauh di latar, seolah dunia sengaja memberi ruang agar percakapan mereka bisa lahir dengan tenang. Setelah beberapa menit berjalan, wanita itu akhirnya bicara lebih dulu. "Saya sebenarnya udah beberapa kali mau bilang sesuatu." Pria itu menoleh pelan, namun tidak menyela. Wanita itu tersenyum kecil, tapi kali ini ada gugup yang sangat jelas di sana. "Cuma saya takut salah." Pria itu menjawab lembut. "Kalau salah juga, nggak apa-apa." Wanita itu menunduk sebentar, lalu tertawa kecil. Tawa yang pendek, tapi jujur. "Mas tahu nggak, justru itu yang bikin saya makin susah." Pria itu sedikit bingung. "Kenapa?" Wanita itu berhenti melangkah, lalu menoleh sepenuhnya ke arah pria itu. Sorot matanya lembut, tapi kali ini ada keberanian yang tidak biasa. Karena mungkin, setelah sekian lama menahan, seseorang akhirnya memang sampai pada titik di mana kejujuran terasa lebih ringan daripada terus berpura-pura. "Karena Mas terlalu baik." Kalimat itu membuat pria tersebut langsung terdiam. Wanita itu melanjutkan, suaranya pelan tapi sangat jelas. "Mas gak pernah maksa saya cerita, gak pernah tanya yang aneh-aneh, gak pernah bikin saya merasa dinilai. Tapi anehnya, justru itu yang bikin saya nyaman." Dada pria itu terasa penuh, sangat penuh. Namun ia masih memilih diam, memberi ruang agar wanita itu bisa menyelesaikan semua yang mungkin sudah terlalu lama dipendam. Wanita itu menarik napas panjang. Lalu akhirnya dengan mata yang mulai sedikit berkaca-kaca, ia berkata, "Saya takut sama perasaan saya sendiri." Kalimat itu meluncur pelan. Namun begitu terdengar, seisi taman seperti mendadak sunyi bagi pria itu. Tidak ada lagi suara anak-anak, tidak ada lagi langkah orang-orang. Tidak ada lagi suara angin. Yang tersisa hanya kalimat itu. Dan detak jantungnya sendiri yang kini terasa terlalu keras. Wanita itu menatapnya lurus-lurus. Tidak menghindar lagi. Tidak menyamarkan lagi. Dan untuk pertama kalinya, tidak lagi menyisakan ruang untuk salah paham. Saya awalnya pikir, saya cuma keingat masa lalu. Suaranya bergetar sangat tipis. Tapi makin lama saya sadar, yang bikin saya tenang bukan cuma karena ada kemiripan. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang nyaris membuat hati pria itu luruh di tempat. "Yang bikin saya tenang itu, Mas." Kalimat itu sederhana, tidak puitis, tidak berlebihan. Namun justru karena sangat jujur, ia terasa jauh lebih menghantam. Pria itu benar-benar tidak bisa langsung bicara. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena selama ini ia selalu menyiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Bukan untuk kejujuran sehangat ini. Wanita itu tampak gugup melihat dirinya diam. Lalu cepat-cepat berkata, "Kalau saya bikin Mas gak nyaman, anggap aja saya gak bilang apa-apa." Namun sebelum wanita itu sempat mengalihkan pandangan, pria itu akhirnya berbicara. Suaranya pelan, dalam, dan sangat jujur. "Justru saya yang takut bikin ibu gak nyaman."
Wanita itu langsung terdiam. Pria itu menatapnya dengan mata yang selama ini terlalu sering menyimpan hal-hal yang tak berani diucapkan. Lalu untuk pertama kalinya, ia membiarkan semua itu keluar. Saya dari awal udah berusaha anggap ini biasa. Ia menelan ludah kecil. Tapi makin lama, saya juga nggak bisa bohong sama diri sendiri. Tatapan wanita itu berubah. Ada harap yang pelan-pelan tumbuh di sana. Pria itu menarik napas. Lalu berkata lagi. Kali ini lebih pelan. Lebih jujur. Dan lebih dalam. Saya senang tiap kali dapat orderan ibu. Saya senang tiap lihat ibu udah nunggu di depan rumah. Saya senang tiap dengar ibu bilang hati-hati di jalan. Dan saya kepikiran terus kalau ibu kelihatan capek atau sedih. Suaranya tidak dibuat dramatis. Justru terdengar sederhana. Namun setiap katanya terasa hidup. Karena semuanya lahir dari perasaan yang benar-benar tumbuh pelan. Tanpa dipaksa. Tanpa direncanakan. Lalu dengan mata yang tidak lagi menghindar, ia akhirnya berkata, "Saya juga takut sama perasaan saya sendiri." Detik itu, mata wanita itu benar-benar basah. Namun kali ini, air yang menggenang di sana bukan hanya tentang sedih. Ada lega, ada haru, ada rasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan jawaban dari kegelisahan yang terlalu lama disimpan sendiri. Angin sore bergerak pelan di antara mereka. Daun-daun bergesekan lembut. Langit mulai berubah semakin jingga. Dan di tengah taman kota yang sederhana itu, dua hati yang selama ini saling menjaga, akhirnya berhenti bersembunyi. Wanita itu tertawa kecil di sela matanya yang berkaca-kaca. Jadi, selama ini kita sama-sama bingung sendiri. Pria itu ikut tersenyum. Iya, kayaknya begitu. Wanita itu menunduk sambil tersenyum. Lalu mengusap sudut matanya pelan. Namun sesaat kemudian, ia mengangkat wajah lagi dan berkata dengan suara yang lebih tenang. Saya nggak tahu hubungan ini nanti akan seperti apa. Pria itu mendengarkan. Tapi saya tahu satu hal. Wanita itu menatapnya lurus-lurus. Saya nggak mau kehilangan orang yang bikin saya merasa tenang lagi. Kalimat itu masuk ke hati pria tersebut dengan cara yang sangat dalam. Karena bagi seseorang yang selama ini merasa hidupnya biasa-biasa saja, menjadi tempat tenang bagi orang lain adalah sesuatu yang sangat besar. Dan mungkin itulah bentuk cinta yang paling tulus. Bukan tentang siapa yang paling sempurna. Bukan tentang siapa yang paling hebat. Tapi tentang siapa yang membuat hati akhirnya bisa beristirahat. Pria itu tersenyum kecil. Lalu dengan suara rendah dan hangat, ia berkata, "Kalau ibu nggak keberatan, saya juga pengen tetap ada." Wanita itu tidak langsung menjawab. Namun senyum yang perlahan tumbuh di wajahnya terasa lebih dari cukup. Senyum yang lembut, manis, sedikit malu, tapi sangat bahagia. Mereka lalu duduk bersama di bangku taman saat langit perlahan berubah menjadi senja. Di depan mereka, anak-anak masih bermain, para orang tua masih bercakap, dan dunia terus berjalan seperti biasa. Namun tadi keduanya, sore itu tidak akan pernah lagi menjadi sore biasa. Karena sejak hari itu, semuanya telah berubah. Bukan berubah menjadi sesuatu yang tergesa-gesa. Bukan pula menjadi kisah yang langsung sempurna, tapi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih penting. Kejujuran, kehadiran, dan keberanian untuk membuka hati lagi setelah sekian lama takut terluka. Dan mungkin begitulah cara semesta mempertemukan dua orang yang sama-sama pernah merasa sepi. Bukan dengan ledakan besar, melainkan dengan pertemuan sederhana, perhatian kecil, dan waktu yang perlahan menjahit dua hati yang sempat retak. Sampai akhirnya mereka sadar bahwa kadang cinta terbaik datang bukan untuk menggantikan masa lalu, melainkan untuk mengajarkan bahwa hati tetap pantas bahagia sekali lagi. Kadang hidup mempertemukan dua orang bukan di waktu yang paling mudah, tetapi justru di saat hati mereka sama-sama sedang lelah.
Satu sedang belajar kuat setelah kehilangan. Satu lagi sedang bertahan di tengah hidup yang keras dan sunyi. Mereka datang dari dunia yang berbeda. Langkah hidup mereka tidak sama, cara mereka memandang masa depan pun mungkin tidak pernah benar-benar serupa. Namun ternyata, hati tidak selalu memilih tempat yang paling sempurna untuk singgah. Kadang, hati justru merasa tenang pada seseorang yang hadir dengan cara paling sederhana. Bukan karena kata-katanya paling indah, bukan karena hidupnya paling mewah, bukan pula karena ia datang membawa janji besar. Tetapi karena kehadirannya terasa tulus, karena sikapnya membuat luka perlahan belajar sembuh. Karena di dekatnya, seseorang yang lama berpura-pura kuat akhirnya merasa tidak harus selalu menahan semuanya sendirian. Dan mungkin, itulah arti pertemuan yang sebenarnya. Bukan sekadar siapa datang lebih dulu, bukan sekadar siapa yang paling sempurna. Tetapi siapa yang mampu tinggal saat hati sedang rapuh, siapa yang tetap lembut saat luka belum benar-benar pulih, dan siapa yang membuat seseorang berani percaya lagi bahwa kebahagiaan masih mungkin datang untuk kedua kalinya. Kisah ini mengajarkan kita bahwa tidak semua pertemuan hadir untuk melukai. Tidak semua masa lalu harus menjadi akhir dari segalanya. Dan tidak semua hati yang pernah retak akan selamanya takut untuk mencintai. Karena selama masih ada ketulusan, masih ada perhatian kecil yang datang tanpa pamrih, dan masih ada keberanian untuk membuka hati kembali, selalu ada kemungkinan indah yang menunggu di depan. Mungkin bukan dengan cara yang kita rencanakan, mungkin bukan dengan sosok yang kita bayangkan, tapi seringkali justru yang datang secara sederhana itulah yang paling dalam meninggalkan arti. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah meremehkan kebaikan kecil dan ketulusan sederhana. Karena bagi seseorang yang sedang terluka, perhatian yang tampak biasa bagi kita bisa menjadi sesuatu yang sangat besar bagi hatinya. Kadang, orang tidak butuh seseorang yang datang untuk memperbaiki seluruh hidupnya. Mereka hanya butuh satu orang yang hadir dengan tulus, mendengarkan tanpa menghakimi, dan tetap tinggal tanpa memaksa. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa masa lalu memang bisa meninggalkan luka, tetapi luka tidak harus menutup pintu hati selamanya. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk bahagia lagi. Setiap hati berhak menemukan tempat pulang yang baru. Dan setiap perasaan yang tulus layak diperjuangkan dengan cara yang baik, sabar, dan penuh hormat. Karena cinta yang paling indah bukanlah cinta yang datang dengan gemuruh, tetapi cinta yang tumbuh pelan, tenang, dan membuat kita merasa aman menjadi diri sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kalau kalian suka cerita romantis yang penuh emosi, penuh kejutan, dan bikin hati ikut hanyut, jangan lupa dukung terus channel Kisah Luna dengan cara like, subscribe, dan tuliskan kota asal kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Karena bisa jadi, cerita selanjutnya akan jauh lebih membuat hati kalian berdebar.